المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى شيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Oke. Sekarang kita masuk ke bab terakhir dari ta'rif, yaitu cara menjawab i'tirad yang datang kepada ta'rif. Ya, seperti yang kita tahu kemarin bahwa ta'rif itu memiliki syarat. Ada syarat sah, ada syarat hasan. Syarat sahnya ada 4, syarat hasannya ada 2. Sehingga nanti ketika ada i'tirad atau ada bantahan, misalnya ta'rif Anda tidak memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat ini, bagaimana menjawabnya? Atau ta'rif Anda tidak memenuhi syarat hasan yang begini, nah itu bagaimana menjawabnya? Kemarin sudah kita baca ya, i'tirad-i'tiradnya itu juga berputar seputar itu. Cuman kita belum ngasih cara jawabnya dan contoh-contohnya. Oke. Langsung aja. Ajwibatu sahibit ta'rif. Ajwibatu sahibi at-ta'rif. Kalau ada orang buat ta'rif definisi, maka cara jawabnya gimana? Dibantah misalnya. Yang dibantah, yang pertama yang dibantah adalah syarat sahnya. Kita bahas syurutus sihhah. Kan syarat sahnya ada 4 kan kemarin. Jadi yang pertama misalnya dibantah, ini ta'rif ini memenuhi ta'rif ini ada lafadz majaz atau ada lafadz mustarak. Jadi kita gabungkan aja jadi satu. Jadi u'turidha bishtimali lafzi majazin. Bi ishtimali lafzi majaz atau mustarak. Langsung aja. Biduni qarinah. Qarinah. Ini lafaz ta'rif definisi kamu ini ada majaznya ini atau ada lafaz mustaraknya nih, enggak ada qarinahnya. Maka nanti jawabnya ada 2. Yang pertama, imma Anda mengatakan bahwa memang betul ada majaznya. Hanya saja lafaz majaz ini sudah menjadi, atau sekarang majaz ini sudah menjadi hakiki urfi atau hakiki syar'i misalnya. Nah, misalnya asbaha, ini cara jawabnya ya. Ajwibah, al-jawab. Al-jawab. Qad asbahal majaz haqiqah. Imma hakiki urfi atau majazi. Contohnya misalnya, saya mengatakan bahwa kan di hadis Nabi itu ada, Nabi bersabda, man hafadzal bardain dakhalal jannah. Tahu enggak hadisnya? Siapa yang menjaga al-bardain, maka dia akan masuk surga. Apa itu al-bardain misalnya? Al-bardain. Apa itu bardain? Al-bardan. Oh, ternyata para ulama mendefinisikan bardan yang dimaksud oleh Nabi adalah 2 sholat, yaitu sholat subuh dan sholat apa? Asar. Sholatu as-subhi wal asri. Syuf. Habis itu ini definisi, oke? Definisi bardan adalah sholat subuh dan sholat asar. Ada mu'tarid datang. Bentar. Kok definisi kamu menggunakan kata-kata sholat? Sholat itu kan maknanya doa secara bahasa, ya nggak? Sholat itu maknanya doa. Kok kalau sholat itu di dalam definisi ini, sholat ini artinya bukan sekedar doa, tapi sholat di sini maknanya sudah sholat sesuai dengan makna syariat atau sesuai dengan makna fikih, yaitu al-af'al wal aqwal al-muftatah bitakbir mukhtatam bitaslim dan seterusnya.
Maka kita jawab, oh enggak. Ya memang betul, ini majas. Penggunaan lafadz sholat di sini bukan secara lughawi, wat'i, tapi secara majazi. Cuman majas, menggunakan lafadz sholat dalam bentuk majas itu sudah menjadi hakikat urfi. Nah, sholat, al-bardan. Paham ya? Yang kedua bisa juga kita mengatakan jawabannya adalah al-jawab. Cara menjawabnya dengan mengatakan bahwa di dalam definisi saya sudah ada qarinah. Hanya saja kamu nggak tahu qarinahnya sebelah mana. Nah, annal kalam mustamilun ala qarinah. Dengan kita mengatakan bahwa ini qarinahnya jelas, saya mengatakan subuh dan asar. Jadi nggak mungkin doa itu hanya di waktu subuh dan doa di waktu asar. Ini qarinah jelas. Qarinah ini menunjukkan bahwa sholat yang saya maksud itu sholat apa? Sholat dalam makna syariat. Oke, itu i'tirad pertama. I'tirad yang kedua dengan mengatakan terjadi daur atau tasalsul atau mustalzim al-muhal. U'turida bi annahu maksudnya at-ta'rif mustalzimun lil muhal. Definisi kamu ini berimplikasi mustahil karena terjadi daur dalam definisi kamu. Maka cara jawabnya ada dua juga. Yang pertama dengan bil man'i min istilzami al muhal. Atau yang kedua nanti dengan cara at-taslim bi anna fihi daur. Taslim bi anna fihi muhal gitu aja, atau daur supaya spesifik. Daur atau tasalsul. Lakin hanya saja ad-daur ma'i, lakin ad-daur ma'iyun wa tasalsul fil umur al-i'tibariyah. Coba saya kasih contoh ya, misal saya mengatakan, apa definisi dari dalalah wad'iyah? Kan dalalah ada tiga, ada dalalah wad'iyah, kemudian ada dalalah urfiyah, tabi'iyah, sama terakhir dalalah apa? Wad'iyah, tabi'iyah, sama apa satu lagi? Lafdhiyah ya? Apa dalalah lafdhiyah? Akliyah. Oh iya. Dalalah akliyah, terus kemudian wad'iyah, sama terakhir tabi'iyah. Oke. Misal contoh, apa itu dalalah? Dalalah wad'iyah. Oh, dalalah wad'iyah adalah dalalatun kaunul lafzi mata utliqal lafzu fuhimal makna ba'dal ilmi biwad'il lafzi lil makna. Kaunul lafzi mata utliqa fuhimal makna ba'dal ilmi biwad'il lafzi lil makna. Syuf. Perhatikan. Apa itu dalalah wad'iyah? Dalalah wad'iyah adalah lafadz. Ketika diucapkan lafadz tersebut, maka makna dari lafadz itu otomatis langsung difahami. Dengan catatan ba'dal ilmi biwad'il lafzi lil makna, setelah kita mengetahui bahwa memang lafadz itu diwadha' atau diletakkan atau ditetapkan untuk makna tersebut. Loh, ini terjadi daur. Kenapa bisa begitu? Karena ada lafadz wadha' di dalam ta'rif. Padahal kita sedang mendefinisikan mu'arrafnya adalah dalalah wad'iyah, ta'rifnya ada kata-kata wadha', terjadi daur di sini. Bagaimana bisa kamu mendefinisikan dalalah wad'iyah sedangkan untuk memahami dalalah lafdhiyah butuh ta'rif, dan di dalam ta'rif ada kata-kata wadha'nya? Maka kita katakan sebetulnya tidak terjadi daur. Memang ada pengulangan lafadz wadha'. Pertama dalam mu'arraf dan yang kedua ada di ta'rif. Tapi wadha' di dalam mu'arraf dan wadha' di dalam ta'rif itu jihahnya berbeda, sisinya berbeda. Berbeda sisi. Apa maksudnya?
Wadok yang pertama itu wadok bimakna ta'yinul lafzil makna, tapi wadok dalam takrif itu maknanya adalah al-wad'u al-am atau al-makna al-mutlak, mutlakul makna gitu saja. Contohnya misal, saya kasih contoh. Kalian tahu Hesper nggak? Nah, misalnya al-Hesper. Ini udah muka. Al-Hesper. Anggaplah kalian nggak tahu maknanya. Apa maknanya Hesper itu? Terus saya katakan Hesper itu adalah hayawanun muftaris. Hayawanun muftaris. Oke, coba. Untuk memahami lafadz Hesper, ini kan dalalah wat'iyah kan? Ya kan? Jadi Hesper itu sama dengan asad. Asad itu definisinya adalah hayawanun muftaris. Maka dalalah wat'i dari Hesper adalah hayawanun muftaris, kan begitu. Untuk memahami Hesper, kamu harus memahami hayawanun muftaris, betul? Karena kalau kamu nggak paham hayawanun muftaris, kamu nggak akan paham Hesper. Tapi untuk memahami hayawanun muftaris, apakah kamu bergantung pada pemahaman kamu terhadap Hesper? Enggak. Kamu bisa memahami hayawanun muftaris secara mutlak gitu saja. Hayawanun muftaris itu hewan buas. Kalau saya katakan hewan buas, paham nggak maksudnya hewan buas? Ya paham aja. Kamu bisa memahami hayawanun muftaris secara mutlak tanpa perlu bergantung pada makna Hesper. Ini disebut dalalah wat'iyah. Memang betul yang gini. Dalalah wat'iyahnya di mana dalalah wat'iyahnya? Dalalah wat'iyahnya adalah saya menetapkan makna hayawanun muftaris untuk lafadz Hesper. Itu dalalah wat'iyahnya di situ. Jadi yang kamu tidak tahu adalah ternyata hayawanun muftaris ini digunakan untuk lafadz Hesper. Itu yang kamu nggak tahu kan? Bahwa ada makna hayawanun muftaris secara mutlak kamu tahu. Tanpa kamu memahami Hesper sebelumnya, nih lafadz Hesper kita buang anggaplah. Terus saya sebut satu kalimat yang namanya hayawanun muftaris, kamu kan paham. Yang kamu tidak paham apa coba? Nah, penetapan makna hayawanun muftaris kepada lafadz Hesper itu yang kamu nggak tahu. Inilah dalalah wat'iyah. Jadi tidak terjadi daur di sini. Tidak terjadi daur. Jadi wat'iyah di mu'arraf dengan wat'iyah di ta'rif itu jihahnya berbeda. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan cara atau i'tiradnya, misalnya i'tirad bi annahu laisa awdah minal mu'arraf. I'tirad bi annahu laisa bi awdah minal mu'arraf. Jadi definisi ini malah tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya. Misalnya begitu. Kan di antara syarat hasannya definisi apa? Syarat hasannya definisi adalah definisi itu harus awdah minal mu'arraf, lebih jelas daripada si mu'arrafnya. Enggak boleh kamu mendatangkan definisi tapi ternyata definisinya lebih apa? Lebih samar, akhfa. Contohnya misalnya saya katakan al-asad mah wal asad, kamu nggak tahu maknanya asad. Saya datangkan lafadz yang lebih samar dari asad, yaitu Hesper. Malah nggak paham. Terus kamu bisa jawab dengan man'u. Bil man'i, dengan man'u. Gampang aja caranya. Kamu katakan, ya yang namanya kejelasan dan kesamaran itu apa? Nisbi, relatif. Barangkali ada sebagian orang yang merasa bahwa Hesper itu lebih awdah daripada asad, misalnya begitu. Ada nggak? Mungkin aja. Orang beda tempat, beda latar belakang pendidikan, ada lafadz-lafadz yang menurut dia lebih jelas daripada misalnya menggunakan lafadz-lafadz yang lain. Iya kan? Lain misalnya sekarang kita karena kita sudah belajar mantik, kita disebutkan istilah-istilah mantik dengan bahasa Arab, insya Allah akan lebih paham daripada istilah-istilah logika dalam bahasa Indonesia. Loh, istilah logika dalam bahasa Indonesia banyak loh. Dan misalnya contoh gini, kalian pernah belajar ini nggak? Logika apa? Logika di dalam logika matematika itu ada istilah, lupa lagi saya. Pokoknya kalau di dalam bahasa Arab, dalam kitab-kitab yang kita pelajari, itu nanti masuknya ke mana itu? Misalnya ada sur kulli, sur juz'i. Tahu kan? Misalnya ada satu qadhiyah berbunyi kullu insan hayawan, misalnya begitu. Itu kan ada surnya, sur kulli. Jadi ini qadhiyah kulliyah karena ada sur kullinya. Itu nanti di bahasa Indonesia lupa saya ada itu istilahnya. Apa itu istilahnya? Lah misalnya saya tanya sama kalian,
lebih audoh mana? Menggunakan lafadz sur atau pakai bahasa Indonesia yang ini? Ya otomatis karena kita latar belakang pendidikan itu kan nisbi akhirnya kan. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Apa namanya? Bil man'i al-man'u bi'adamil wuduh. Nah, terakhir yang keempat, misalnya ada yang i'tirad mengatakan bi annahu ghairu jami' atau mani'. I'tirad bi annahu ghairu jami' atau mani'. I'tirad mengatakan bahwa oh definisi kamu ini tidak jami', tidak mani', maka nanti jawabannya dengan tahrirul murad ada 4. Tahrirul murad ada 4. Pertama, tahrirul murad minal mu'arraf. Tahrir al-murad minal mu'arraf. Yang kedua, tahrirul murad min ajza'i ta'rif. Min ajza'i at-ta'rif. Yang ketiga, tahrirul murad anit ta'rif. Naw'i ta'rif. Min naw'i ta'rif. Yang keempat, tahrirul murad minal madhab alladhi bunya alaihi at-ta'rif. Nah, contohnya langsung aja. Satu contoh, tapi nanti bisa dipraktekkan untuk semua cara jawab ini. Misal, kamu mengatakan, kamu buat definisi. Al-hayawan huwa jismun namin hassas mufakkir. Jismun namin hassas mufakkir. Hayawan apa itu hayawan? Hayawan adalah jismun namin, jisim yang dapat tumbuh atau berkembang, hassas yang apa namanya bisa bergerak, berubah, mufakkir yang bisa berpikir. Kamu katakan, loh ini definisi hayawan semacam ini tidak apa? Tidak jami'. Kenapa tidak jami'? Karena ini hanya memasukkan apa coba? Hanya memasukkan manusia, iya kan? Mufakkir, ada kata-kata mufakkirnya, hanya memasukkan manusia. Hewan yang lain nggak masuk. Padahal masih ada singa, ada buaya, simpan sebunubu, dan seterusnya, kecoa. Ini kan nggak masuk definisi kamu. Padahal dia termasuk hayawan. Maka kamu bisa melakukan tahrirul murad dengan 4 cara ini. Yang pertama, tahrirul murad minal mu'arraf. Nah, minal mu'arraf. Minal mu'arraf dengan cara kamu mengatakan yang saya maksud hayawan itu hanya al-hayawan al-kamil. Hanya al-hayawan al-kamil. Hayawan kamil itu hanyalah manusia. Sehingga definisi ini sudah cocok atau sudah sesuai dengan tarif. Nah, al-murad bil hayawan al-kamil. Nah, ini tahrirul murad minal mu'arraf namanya. Kamu menjelaskan maksud daripada mu'arrafnya. Yang kamu definisikan itu apa? Yang kedua, tahrirul murad min ajza'i ta'rif. Min ajza'i at-ta'rif. Kamu menjelaskan bagian dari ta'rif. Kamu mengatakan, oh yang saya maksud dengan mufakkir adalah al-murid. Al-murad bil mufakkir al-murid. Al-murid itu apa al-murid? Yang punya kehendak. Berarti cocok nggak? Misalnya al-hayawan, hayawan adalah jismun namin hassas mufakkir, yakni al-murid. Mufakkir maksudnya al-murid. Setiap makhluk hidup, ya kan? Jismun namin hassas itu makhluk hidup gitu aja. Setiap makhluk hidup yang dapat bergerak apa? Al-murid dapat bergerak bil iradah. Berarti betul kan definisinya? Memasukkan semua jenis hayawan kan? Nah, ini namanya tahrirul murad min ajza'i ta'rif. Kamu menjelaskan salah satu bagian ajza daripada juzuk-juzuknya ta'rif. Yang ketiga, tahrirul murad min naw'i ta'rif. Min nau at-ta'rif. Dengan cara kamu mengatakan bahwa oh, ta'rif saya ini bukan ta'rif hakiki, ismi, tapi ta'rif saya ini ta'rif lafzi.
hadza ta'rifun lafziyun. Ini ta'rif lafzi. Dan kemarin sudah kita bahas bahwa ta'rif lafzi itu boleh a'am minal mu'arraf, boleh akhas minal mu'arraf. Ta'rif lafzi itu boleh a'am, boleh akhas. Sehingga kamu jelaskan, oh ta'rif saya ini bukan ta'rif hakiki, tapi ini ta'rifnya ta'rif lafzi. Sehingga kalau dia memang tidak kamu anggap tidak jami', ya memang. Karena yang namanya ta'rif lafzi itu tidak disyaratkan harus jami', harus mani'. Nah, yang penting dia kan boleh, kemarin boleh a'am, bahkan boleh akhas. Enggak ada soal. Kebetulan di sini contohnya yang akhas. Yang terakhir, min tahrirul murad minal madhab. Kamu mengatakan definisi saya ini mengikuti madhabnya mutaqaddimin yang tidak mensyaratkan bahwa ta'rif itu harus jami'. Jadi ada dua madhab memang. Di tahdzib itu kan ada tuh, kita belajar di tahdzib itu bahwa syarah tahdzib ya, Khabisi min al-Khabisi itu di situ dijelaskan bahwa ulama mutaakhirin itu ketat memang. Definisi harus jami', harus mani' menurut ulama mutaakhirin. Tapi menurut ulama mutaqaddimin enggak. Boleh kita membuat definisi itu akhas minal apa? Mu'arraf. Definisinya lebih khusus daripada mu'arrafnya yang kita definisikan. Seperti apa kemarin contohnya misalnya. Saya mendefinisikan al-wirdu. Apa itu al-wirdu? Itu nanti malah a'am. Contohnya at-tayyib. Apa itu at-tayyib? Tayyib itu kan minyak wangi, ya kan? At-tayyib itu at-tib gitu loh. At-tib minyak wangi. At-tib itu harum, ya tayyib gitu aja, minyak wangi. Bagaimana kita mendefinisikan at-tib atau at-tayyib itu? Saya katakan at-tib huwa al-wirdu. Apa itu al-wirdu? Mawar, bunga mawar. Atau gini, apa namanya? Bunga itu apa bahasa Arabnya? Hah? Bukan zahra. Nah, misalnya, apa itu zahra? Zahra adalah al-wirdu. Padahal wirdu itu salah satu jenis daripada jenis-jenisnya bunga. Lah ini menurut ulama mutaakhirin nggak boleh. Definisinya nggak jami' mani ini. Kamu mendatangkan definisi yang akhas, lebih khusus daripada mu'arraf. Tapi menurut ulama mutaqaddimin itu boleh. Menurut mutaakhirin nggak boleh. Maka di sini kita bisa mengatakan tahrirul murad minal madhab dengan cara kita mengatakan hadza mabniyun ala madhabil mutaqaddimin. Nah, definisi saya ini ya, praktek contohnya di sini. Definisi saya ini itu mengikuti definisinya ulama mutaqaddimin. Ya. Sekarang kita baca kitabnya. Ini contoh-contohnya banyak panjang. Tapi nggak apa-apa lah. Biar lebih jelas, lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ajwibah, ya kan? Ajwibatu sahibit ta'rif. Bagaimana sahibut ta'rif menjawab i'tirad yang datang kepada dia. Idza i'tarada al-mustadil. Mustadil kemarin siapa mustadil? Mustadil itu yang mu'tarid. Kenapa disebut mustadil kemarin? Karena mu'tarid dalam ta'rif itu tidak boleh hanya man'u saja, enggak boleh hanya mengklaim enggak saya enggak sepakat, enggak boleh, harus mendatangkan dalil. Idza i'tarada al-mustadillu 'ala at-ta'rifi bi annahu ghairu jami' aw ghairu mani' kana li sahibi at-ta'rif ay yujiba 'ala kulli wahidin min hadhain al-i'tiradain bi tahriril murad. Jadi kalau mustadil menganggap bahwa definisinya tidak jami' tidak mani', maka sahibut ta'rif dia boleh menjawab dengan salah satu dari beberapa jawaban yang semuanya itu tahrirul murad. Wa tahrirul murad ala arba'ati anwa'. Tahrirul murad ada 4, li'annahu imma tahrirul muradi minal mu'arraf wa imma tahrirul muradi min ba'di ajza'i ta'rif wa imma tahrirul murad min nawa'i ta'rif wa imma tahrirul murad minal madhab alladhi buniya 'alaihi ta'rif. Ini yang saya jelaskan semua tadi. Tahrirul murad minal mu'arraf, amma tahrirul murad minal mu'arraf fa huwa ibaratun an tafsirihi bi ma'na maqsudin lahu a'am aw akhas minal ma'na al-mutabadir minhu. Tahrirul murad minal mu'arraf itu apa? Tahrir murad minal mu'arraf itu adalah kamu mentafsiri atau kamu menjelaskan makna yang kamu kehendaki dari si mu'arraf itu. Imma dia itu a'am atau akhas minal ma'nal mutabadir minhu liyasiral mu'arraf musawiyan lit ta'rif, sehingga nanti mu'arrafnya itu
musawi lit ta'rif, sudah cocok atau yang namanya ta'rif kan harus musawi lil mu'arraf, enggak boleh am, enggak boleh akhas. Seperti tadi contoh di sini tadi, al hayawan jismun namin hasas mufakir, karena ini dianggap tidak jami', tidak mengumpulkan semua afrodnya hayawan, terus kamu katakan, oh enggak, yang saya maksud dengan hayawan di situ hayawan al kamil. Sehingga apa? Ketika yang dimaksud hayawan itu hayawan kamil, maka otomatis definisinya sudah musawi dengan ta'rif. Definisi sudah musawi dengan mu'arrafnya. Tahrirul murad min ba'di ajza'i ta'rif. Wa amma tahrirul murad min ba'di ajza'i ta'rif fahasiluhu, ringkasnya adalah ayyamida sahibut ta'rif ila juz'in min ajza'ihi fayufassirahu bima'na maqsudin lahu am aw akhas liyasira ta'rif musawin lil mu'arraf. Lagi-lagi sama. Supaya definisinya itu tidak am dan tidak akhos, maka salah satu ajza daripada ta'rifnya itu diubah atau diberi makna yang lain atau ditafsiri. Dijelaskan maksudnya apa. Kalau tadi contohnya apa? Mufakir di situ. Mufakir, yang saya maksud mufakir itu apa? Al-murid. Nah, itu tahrirul murad min ajza'i ta'rif. Tahrirul murad min naw'i ta'rif, amma tahrirul murad min naw'i ta'rif fa imma ayyakuna idza tarada al-mu'allilu 'ala at-ta'rifi mutawahhiman annahu haqiqi aw ismi fi hinin annahu lafdhiyun aw mutawahhiman annahu haddun haqiqiyyun tamun fi hinin annahu haddun naqisun aw ismi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau nau ta'rif berarti ini yang saya maksud, jenis ta'rif saya, nau ta'rif saya ini adalah ta'rif lafzi, bukan ta'rif hakiki, bukan ta'rif hakiki, tapi ta'rif lafzi atau ta'rif ismi. Sehingga memang tidak mensyaratkan a'am dan akhos, boleh am, boleh akhos. Wa hasiluhu ayyubayyina sahibut ta'rif an-naw'a alladhi aradahu min ta'rifihi. Ringkasnya sahibut ta'rif menjelaskan nau' daripada ta'rifnya. Wa sayattadhihu laka dzalik fil amthilah allati 'aradnaha lil munaqashah insyaallah, dan itu nanti akan jelas di contoh-contoh yang akan kita sebutkan. Tahrirul murad minal madhhab. Wa amma tahlul murad minal madhhab alladhi buniya alaihi sahibut ta'rif ta'rifahu fahasiruhu ayyubayyina lil mu'allil anna i'tiradahu alladhi i'tarada bihi alaihi innama yatimmu ala madhhabi jama'atin minal ulama. Ini lebih gampang ini sebetulnya, karena dia ngelesnya itu pakai, saya enggak pakai madhab itu, saya pakai madhab yang lain. Si mu'allil menjelaskan kepada mu'allil bahwa i'tiradnya itu betul kalau menurut sebagian kelompok dari mazhab ulama. Lam yabnihu wa ta'rifahu ala madhabim, tapi masalahnya saya membuat ta'rif tidak ngikuti mazhab kamu, saya ngikuti mazhab yang lain. Itu sama kayak gini loh, kalau dalam sehari-hari misalnya ada orang sholat, habis itu nggak baca bismillah, langsung alhamdulillah. Setelah sholat kamu bantah, kamu kok sholat nggak pakai bismillah? Sholat bismillah kan termasuk ayat Al-Quran. Kalau kamu nggak, padahal sholat itu diantaranya harus baca bismillah gini. Terus saya bilang, loh enggak, saya kan nggak ikut mazhab Syafi'i, saya kan ikut mazhab Malik misalnya begitu. Ya wes, selesai. Innama banahu, kecuali kalau kamu ingin lanjutkan perdebatan dengan misalnya, berarti kalau gitu saya mewakili Syafi'i, kamu mewakili Maliki. Ayo kita perdebatkan benar nggak mazhab kamu itu. Ayo kita sebutkan dalil-dalil apakah bismillah itu termasuk Fatihah apa enggak lah. Itu nanti tugasnya mujtahid. Wa innama banahu ala madhabi qaumin akharin la yashtarituna fit ta'rif asy-syarta alladhi dzukira anna ta'rifa lam yastawfihi. Jadi ya memang membuat atau membangun ta'rifnya itu ngikut mazhab satu kaum, satu ulama yang tidak mensyaratkan syarat yang si mu'allil gunakan untuk mencacat ta'rifnya. Ajwibatun ukhra ghairi tahriril murad. Ada jawaban-jawaban lain selain tahriril murad. Fa idza i'tarada al-mu'allilu ala sahibi ta'rif anna ta'rifahu laysa awdah min al-mu'arraf fal jawab anhu bi man'i kaunihi ghairi awdah. Dengan melakukan man'u, nih yang saya letakkan di awal tadi, al-man'u. Saya enggak sepakat kalau itu kamu anggap ghairu awdah. Mustanidan ila annal wudhu wal khafa mimma yatafawatu bi tafawutin nas. Yang namanya wudhu dan khafa jelas atau tidak jelas, samar atau tidak samar, itu ya beda-beda setiap orang. Farubba khafiyin indaka huwa fi ghayatil wudhu indi. Barangkali yang menurutmu itu khafi, samar, itu menurut saya itu lebih justru awdah. Aw inda ghairina minan nas, atau untuk orang lain. Wa idza i'tarada al-mu'allil bi anna hadha ta'rif multazimun bil muhal fa jawabu sahibi ta'rif alayhi yakunu biman istilzami ta'rif lima dzukira minal muhal kad-daur mustanidan ila anna jihata kullin min tawaqqufi ta'rif 'ala al-mu'arraf wal mu'arraf 'ala ta'rif munfakkah. Yang saya jelaskan tadi, yastalzim al-muhal, contoh yang
kedua ini ya. Contoh yang kedua. Oh ini terjadi muhal di sini. Kita katakan enggak terjadi daur karena jihahnya mumfakkah. Sisi daurnya yang kamu anggap ada ini tadi contohnya apa? Dalalah wat'iyah. Maksud kalimat wat'i di mu'arraf dengan wat'i di ta'rif itu jihahnya berbeda. Nah, jihah mumfakkah. Oke. Waqad yujibu bi anna ad-dawra alladhi istalzamahu ta'rifu laisa muhalan li'annahu daur ma'i la sabqi. Atau dengan cara jawab, ya memang daur tapi daurnya daur ma'i bukan daur sabqi. Tahu enggak daur ma'i, daur sabqi? Daur yang mustahil itu daur ma'i bukan daur sabqi. Contohnya apa misalnya contohnya? Contohnya adalah contohnya gini, apa namanya? Daur ma'i itu, daur yang mustahil itu apa daur? Bukan, daur sabqi. Kalau daur ma'i itu justru tidak mustahil. Contohnya begini. Bapak disebut bapak, kan gini. Daur itu yang mustahil kan A untuk lebih dulu A itu wujudnya disebabkan oleh B. B wujudnya disebabkan oleh A. Berarti apa? Ini terjadi daur sabqi. Artinya wujudnya A itu harus didahului oleh wujudnya B, tapi di waktu yang sama wujudnya B harus didahului oleh wujudnya A. Ini namanya mustahil. A dan B wujud bareng-bareng, terus keduanya mengklaim wujudnya saya mengharuskan wujudnya A terlebih dulu, terus si A bilang wujudnya saya mengharuskan lebih dulu wujudnya si B. Itu yang mustahil. Itu daur mustahil semacam itu. Tapi daur yang tidak mustahil itu daur ma'i. Daur ma'i itu misalnya begini. Wujudnya A dan B wujud secara berbarengan. Contohnya misalnya gini. Bapak disebut bapak ketika lahir A, anak, ya dong. Kalau misalnya ada laki-laki belum punya anak disebut bapak enggak? Enggak. Anak disebut anak karena punya bapak. Kalau ada anak enggak punya bapak, dia disebut anak enggak? Enggak. Nabi Adam itu disebut anak enggak? Enggak dong. Nabi Adam anaknya siapa? Enggak, bukan anaknya siapa-siapa karena beliau tidak punya bapak, maka tidak disebut anak. Jadi anak disebut anak ketika ada bapak, bapak disebut bapak ketika ada anak. Sekarang pertanyaannya, itu kan berarti penyebutan anak bergantung kepada adanya bapak, penyebutan bapak bergantung pada adanya anak. Mustahil dong berarti. Mustahil nggak? Terjadi daur. Ya memang terjadi daur, tapi daurnya ma'i. Karena istilah bapak dan anak itu muncul bersama-sama ketika anak itu lahir. Ketika anak itu lahir langsung statusnya dia jadi anak plus statusnya si bapak jadi bapak. Jadi munculnya bersamaan. Munculnya ini namanya daur ma'i. Ini tidak mustahil. Ini tidak mustahil. Sehingga selain karena memang ciri-ciri daur ma'i itu apa? Ciri-ciri daur ma'i. Ciri-ciri daur ma'i itu dia amrun i'tibari. Ini perlu kamu catat. Daur ma'i itu hanya amrun i'tibari, bukan amrun hakiki. Amrun i'tibari itu apa? Amrun i'tibari. Amrun i'tibari itu sesuatu yang disebut demikian hanya karena sudut pandang saja. Saya menyebut bapak saya bapak ya karena saya anaknya. Tapi istrinya bapak saya, masa nyebut bapak juga? Enggak dong, nyebutnya suami. Walaupun ya kadang demi apa namanya ngajari anak-anaknya, kadang si istri itu nyebut suaminya bapak juga untuk ngajari anak-anaknya. Tapi misalnya ayahnya dia sekarang, masa ayahnya dia nyebut kakek saya, nyebut bapak saya masa ya bapak? Kan ya enggak. Nyebutnya ya anak gitu. Dan seterusnya. Nah, itu namanya apa? Amrun i'tibari. Jadi amrun i'tibari itu sesuatu yang disebut demikian karena sudut pandang saja. Dia bisa berubah karena sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, itu. Jadi daur ma'i itu hanya terjadi pada amrun i'tibari saja, kira-kira begitu. Wa sayatadhihu laka kullu hadza fil amthilah allati insyaallah, dan semua nanti akan jelas di contoh-contoh yang akan datang. Al-i'tirad bi takhallufi syartil hasan. Sekarang i'tirad dengan alasan karena tidak memenuhi syarat-syarat hasan. Waqad yu'taradu 'ala ta'rif bi takhallufi syartin min syuruti husni ta'rif allati bayyanaha laka fi ma madha. Terkadang definisi itu dibantah atau diiktirad dengan alasan takhallufu syartin min syurutil husni, tidak memenuhi syarat hasan, syarat kesempurnaan yang telah kami jelaskan tadi atau yang kami telah jelaskan di awal. Ka'ayyu qala, seperti misalnya dikatakan hadza ta'rif mushtamalun 'ala lafdhi kadza wa huwa ghalatun wa kullu ta'rifin ishtamala 'ala al-ghalat ghairu hasan.
Atau definisi ini ada lafadz yang keliru secara nahwu atau keliru secara sorof. Setiap definisi yang memiliki kekeliruan secara nahwu atau secara sorof, itu maka nanti ya dia tidak bagus. Memang secara ta'rif masih sah. Ta'rifnya sah, sahih, tapi ghairu hasan. Tidak indah atau tidak bagus, tidak sempurna. Nah, gampangnya gitu, tidak sempurna. Itu kayak orang sholat memenuhi syarat sah, tapi dia tidak menyempurnakan sunnah-sunnahnya, kira-kira begitu. Nah, ini sama. Di dalam definisi itu ada syarat sah dan ada kesunahan. Walaka ala hadzal i'tirad jawaban. Kalau di i'tirad semacam ini maka jawabannya ada dua. Yang pertama, antadda'a anna lafdzul mutta'a ghalatun laisa ghalatan li'annahu jarin 'ala madhhabi fulanin minan nuhah aw min ahli lughah. Nah, ini ya sama kayak tahrirul murad sama sebetulnya. Jadi tahrirul murad bahwa ya menurutmu memang secara nahwu keliru karena kamu ikut madhabnya Basriyin misalnya, tapi saya ikut madhab Kufiyin, ikut madhab ahli Kufah, ikut madhab Imam Kisai, kamu ikut madhab Imam Sibaweh, ya memang beda, saya kan nggak ikut madhab kamu. Nah, misalnya begitu. Wathani yang kedua, antusallima annahu ghalatun. Kamu anggap oke, nggak apa-apa, saya anggap salah nggak apa-apa. Walakinnahu la tatawaqqafu alaihi sihhatut ta'rif. Sihhatut ta'rif, hanya saja kan ini tidak mengurangi keabsahan si ta'rif. Wa anta la tu'na illa bi sihhatit ta'rif, dan saya hanya fokus pada syarat sah definisi saja. Yang penting sah gitu aja. Memang saya nggak peduli apakah ini keliru secara nahwu apa nggak peduli saya. Yang penting sah gitu aja, ta'rifnya sudah sah. Wa kan qala hadza ta'rif mustamalun 'ala lafdhi kadza bi ma'na kadza huwa ma'nan majazi wa laysa sammat qarinatun wa qul ta'rif hadza sya'nu fa huwa ghairu hasan. Wa kan qala hadza ta'rif mustamalun 'ala lafdhi kadza wa li hadza lafdhi 'iddat ma'anin fa huwa mushtarak wa laysa thamma qarinah tu'ayyinul murad wa qul ta'rif hadza sya'nu fa huwa ghairu hasan. Ini yang ta'rif mengandung majaz di contoh yang pertama tadi. Wal jawab anil i'tirad al-awwal yakun. Cara jawabnya yang pertama, awalan biti'ai anna lafdha al-mutta'a annahu majazun qad asbaha haqiqatan urfiyatan fil ma'na al-maqsud minhu. Kita katakan bahwa lafaz yang kamu katakan majaz itu sekarang sudah menjadi hakikat urfi. Kalau di sini saya kasih contoh hakikat apa nih? Syar'i. Nah, lafaz salat itu sudah menjadi hakikat syar'i nih. Wa tsani yang kedua biti'a anna fil kalam qarinatan tadullu 'alal ma'na al-murad walakin al-mu'tarid ghafala anha. Atau yang kedua kamu mengklaim lu sebetulnya itu sudah ada qarinahnya. Ada qarinahnya, tapi ente yang ghafil, ente yang lalai melihat qarinah itu. Kalau kita pakai contoh yang sama berarti apa itu al-bardan? Al-bardan adalah dua sholat subuh dan sholat asar. Kata-kata subuh dan asar itu sudah menjadi qarinah bahwa sholat yang saya maksud adalah sholat bimakna syar'i, hakikat syar'i, bukan hakikat lughawi yang hanya doa maknanya. Wal jawab an li'tirad atsani, untuk menjawab i'tirad yang kedua yakunu bi wahidin min thalathati umur. Ini yang kedua itu hadza ta'rif mustamal ala lafdhin mushtarak ya, lafaz mushtarak. Kalau yang pertama tadi majaz. Al-awwal, yang pertama, cara jawabnya adalah bibayani anna lafdzul muta'anna musytarak qad shara haqiqatan urfiyah fil ma'na al-maqsud fi ma'na maqsudun wahdahu. Fil ma'na maksudun wahduhu. Jadi menjelaskan ya sama sebetulnya. Memang ini musytarak, tapi masalahnya musytarak ini sudah menjadi hakikat urfi, sehingga karena dia menjadi hakikat urfi, makna yang dikehendaki hanya satu. Makna yang dikehendaki hanya satu. Wathan yang kedua, bitaslimi annahu musytarak. Enggak apa-apa wis. Itu musytarak memang saya akui. Walakin mahallu adami sihhati isti'malil musytarak idza lam tasihha iradatu kulli ma'nan min ma'anihi. Tapi yang namanya musytarak itu terjadi ketika kamu menghendaki semua makna, kamu tidak menghendaki salah satu dari makna-maknanya. Wathalith yang ketiga, itsbatu qiyamil qarinah allati tu'ayyin al-ma'na allati tu'ayyinul ma'na al-murad. Kamu mengatakan enggak, sudah ada qarinah yang menjelaskan bahwa yang saya maksud itu satu. Oke. Al-faslu tsalits fi tartibil munadharah fi ta'rif. Sekarang tartibnya. Nah, ini beliau jadi bagus kitab ini nih ya. Bagusnya itu beliau ngasih contoh sekaligus tatbiknya gimana. Kalau misalnya ada orang membuat satu ta'rif terus kamu nggak sepakat cara jawabnya gimana, cara i'tiradnya gimana, atau kamu yang diiktirad cara jawabnya gimana. Istimewanya kitab ini ngasih step-step. Pertama, Allah idza aradta an tunaqisha ta'rifan ma. Kalau kamu mau membantah mendiskusikan satu ta'rif tertentu, fattabi al-khutuwat allati narsimuha laka fi ma yali. Maka ikutilah langkah-langkah yang telah saya jelaskan atau yang saya tuliskan, tetapkan berikut ini. Ungzur awal al-amr. Pertama-tama lihat dulu. Hal naqala sahibu ta'rif ta'rifahu alladhi dzakarahu laka am ja'a bi min indih. Kamu lihat apakah
dia menyebutkan definisi itu nukil ulama lain atau nukil orang lain, atau dia buat definisi sendiri. Karena nanti beda. Definisi yang nukil dengan definisi yang dia buat sendiri itu nanti cara muamalahnya beda. Treatmentnya beda, kira-kira gitu. Fa in kana naqidan lahu. Kalau memang dia itu hanya nukil walam yaltazim sihhatahu, dan dia tidak percaya dengan kebenaran takrif tersebut, atau dia tidak mengikuti benarnya takrif tersebut, lam yajuz laka antunaqishahu, maka kamu enggak boleh bantah. Loh, dia cuma nukil kok. Saya nukil perkataannya fulan. Ya udah, cuma nukil aja. Lah kamu sepakat enggak sepakat, ya sudah. Kalau kamu enggak sepakat ya sudah, kan cuma nukil aja. Hanya saja wa innama laka antutalibahu bitashihin naqal, hanya saja kamu harus memastikan bahwa kutipan itu atau nukilan itu benar, enggak boleh kamu salah kutip. Fa idza ja'aka fil kitab alladzi naqalahu anhu qad adda ma alaihi. Nah, kalau misalnya dia nukil definisi plus dia bawa kitabnya, nih loh. Saya nukil Imam Syafi'i, definisi sholat menurut Imam Syafi'i seperti ini. Saya bawa kitabnya, nih kitabnya. Kamu tunjukkan kitabnya. Nah, berarti dia qad adda ma alaihi, dia telah menunaikan apa? Kewajibannya. Fa in kana qad ja'a bi min indi. Nah, kalau ternyata definisinya itu dari dia sendiri atau dia buat sendiri, au kana naqilan lahu lakinnahu iltazama sihhatahu, atau dia nukil memang, tapi dia sepakat sama apa yang dia nukil, apa yang dia kutip. Nah, ini beda lagi nanti. Karena orang yang nukil dan dia sepakat dengan kutipannya, maka dia seolah-olah sama seperti orang yang mengklaim. Karena dia sudah sepakat. Bi anqala laka hadza ta'rifun sahih. Dia nukil terus dia bilang, "Ya ini benar nih, takrif menurut ulama ini benar menurut saya." Masalan, fa innaka tajri ma'ahu fil munaqasyah wal i'tirad ala ma, maka bisa berlaku antara kamu dengan dia munaqasyah dan i'tirad sebagai berikut. Fal mutalabah bi sihhatin naql. Pertama, kamu harus tuntut dia untuk membenarkan kutipannya atau meneliti kutipannya, benar enggak kutipan itu, mengverifikasi itu dia, mengverifikasi kutipannya. Takunu fima idza dzakara annahu manqulun wa lam yaltazim sihhatahu fi dzati wal mutalabah bi istifa'i ma dzakarna min asyurut takunu fi halatain. Tuntutan untuk menunaikan itu tadi, sihhatun naql itu tadi, bisa terjadi dengan dua cara atau dua keadaan. Yang pertama, alla yadhkura annahu manqul, wa tsaniyah ay yadhkura annahu naqil lahu wa annahu multazim sihhatahu. Jadi, bukan gitu maksudnya. Gini. Bisa terjadi munaqasyah dalam takrif dalam dua keadaan. Pertama, dia tidak mengklaim bahwa definisi itu nukil atau ngutip dari orang lain, atau yang kedua, dia mengatakan itu mengutip, tapi dia juga sama-sama sepakat bahwa kutipan itu benar. Fa idang tahat minan nadhra al-ula asabiqah, itu tadi langkah pertama sudah selesai misalnya. Kalau langkah pertama sudah selesai, fangdur ba'da, maka selanjutnya kamu lihat hal tajidu lafdhan muhaman li syai'in ghairi sahih, apakah di dalam definisi itu ada lafaz-lafaz yang menurut kamu enggak benar, berpotensi tidak benar, berpotensi keliru. Wa anta fi hajatin ila ma'rifati ma qasadahu sahibu at-ta'rif minhu, dan kamu memang perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sahibu ta'rif ini. Apa maksud dia menyebut kata-kata ini? Fa illam tajid baina alfadhi lafdhan bihadhil mathabah fangtaqil ilal khutwah at-taliyah. Lah, kalau menurut kamu lafaz-lafaznya semua sudah benar, sudah lurus semua, enggak ada yang iskal, maka lanjutkan langkah berikutnya. In wajadta. Tapi kalau kamu menemukan ada lafaz-lafaz yang menurutmu samar, aneh, enggak benar, maka fastafsir anhu. Minta apa? Penjelasan. Yang ketiga, fa idzang tahaita minal khutwah at-tsaniyah, kalau sudah selesai langkah kedua, fangdur ba'da dzalik, maka lihatlah setelah itu. Halit ta'rif mustakmilun li syurutis sihhah allati dzakarnaha fil fasli sabiq. Kamu lihat apakah definisinya itu sudah memenuhi syarat-syarat sah yang telah kita jelaskan di pasal yang lalu. Bima'na annahu musawin lil mu'arraf. Syarat sahnya adalah ta'rif dengan mu'arraf harus musawi wa awdah minhu, harus awdah wa ghairu mustalzim lil muhal, enggak boleh mustalzim lil muhal. Fa in wajadtahu bi hadzal manzilah fa huwa ta'rif sahih. Kalau sudah terpenuhi semua, ya berarti sudah benar, definisinya benar. Tapi wa in wajadta fihi khalalan, kalau kamu menemui ada kekurangan, fa'tarid alaihi al-i'tirad alladhi yusawwighu laka hadzal khalal, maka bantahlah dengan bantahan-bantahan yang dibolehkan kepadamu sesuai dengan khalalnya itu, sesuai dengan kekurangannya itu, cacatnya itu. Yang keempat, walaka anta tarid i'tiradatin ukhra ghairil lati dzakarnaha fil fasli sabiq in kana sahibut ta'rif qad bayyana naw'a ta'rifi bi an qala hadza ta'rifun haqiqi aw ismi aw qala hadza haddun aw rasmun aw qala hadza haddun tamun aw haddun naqis. Kamu juga boleh mengiktirad dengan cara-cara lain selain dengan cara-cara yang kita sebutkan tadi, jika memang sahibut ta'rif dia sudah menjelaskan jenis ta'rifnya. Kan tadi kan kita sebut sebagai orang yang
tahrirul murad dengan cara menjelaskan madhab, mengklaim bahwa dia ikut madhab yang lain, itu kan berarti seolah-olah wah udah selesai nih. Sebenarnya bisa ikut cara-cara yang lain. Apa misalnya? Dengan cara kamu tidak mempersoalkan madhabnya, tapi mempersoalkan walaupun ikut madhab itu, tapi kan ini tarifnya tarif hakiki atau tarif ismi. Kalau tarif ismi harusnya begini, tarif hakiki harusnya begini. Ini hatam, ini rosem, dan seterusnya. Wa tarjul i'tiradat fi hadhil khutwah ila ta'awud dhimniyah allati tadmanuha qawluhu hadha ta'rifun hakiki bil hadd at-tam mathalan fa inna hadzal kalimah tadammanat iddat ta'awin. Nah, kalau misalnya dia sudah mengatakan bahwa ini definisi haddun tam, ini ta'rif ini ta'rif hakiki, maka berarti di dalam kata-kata itu, kalimat itu mengandung beberapa klaim. Karena orang kalau mengatakan definisi itu hatam, berarti ada beberapa klaim di dalamnya. Klaim yang pertama apa? Al-ula annahu mu'allaf minadz dzatiyat. Bahwa yang namanya haddun tam itu harus tersusun dari kulli dzati. Apa itu? Ya, jinsun qarib dan faslun qarib. Harus dzati. Wa tsaniyah yang kedua, annahu mu'allafun minal jinsil qarib wal faslil qarib. Nah, selain dzati juga harus tersusun dari jins qarib dan fasl qarib. Yang ketiga, annahu laisa minal mu'arraf haddun hakiki tamun siwa hadzal hadd. Dia juga seolah-olah sebetulnya mengklaim bahwa haddun tam, haddun hakiki tam dari definisi ini hanya ini, tidak ada haddun tam yang lain, tidak ada ta'rif yang lain. Ta'rif yang sempurna hanya ini, tidak ada ta'rif yang lain. Atau kalimat ini tidak mungkin, istilah ini tidak mungkin didefinisikan dengan definisi yang lain. Ini udah definisi yang saya sebutkan, ini definisi yang sempurna dan satu-satunya. Fa'tiraduka alaihi naidin, maka i'tirad kamu kalau begitu melalui beberapa cara. Yakunu bitti'ai anna hadzal ajza' al-madhkurah fi ta'rif laysat dzatiyat lil mu'arraf. Ya enggak, ini ajza'-ajza'nya ternyata bukan dzati kok, ini aradhi kok. Bal ya aradhiyat mahdhah, hanya aradhi ini au ba'du aradhi wal akhar dzati. Ya sebagian ada yang aradhi, ada yang dzati. Wa yakunu bitti'ai anna hadzal juz'ain laysa huma al-jins wal fasl al-qaribain. Kamu mengatakan bahwa enggak, ini jins dan fasolnya ini memang dia dzati, pakai jins dan fasol, tapi masalahnya jinsnya bukan jins qarib, fasolnya bukan fasol qarib tapi ba'id, misalnya begitu. Wa yakunu bid'a'an al mu'arraf hatta hakikian taman siwa hadza ta'rif, atau kamu mengklaim bahwa enggak, saya juga punya definisi lain. Di istilah yang sama itu saya punya definisi yang lain yang berbeda dengan definisi kamu, dan sama-sama menurut saya definisi saya ini haddun tam, misalnya begitu. Fa idzalah satu asbabin tangqudu biha hadhil ibarah. Inilah 3 sebab yang dengan 3 sebab ini maka nanti definisi itu bisa tungqadu biha hadhil ibarah. Wa anta khabirun annaka hina tad'i fil i'tirad ihda hadhihi ta'awa la budda an tuqima alayhi dalil alladhi yuntijuha. Dan kamu tahu sekali ketika kamu membantah salah satu dari 3 kemungkinan klaim itu, maka kamu wajib memberikan dalil ala ma sabaqa idahu fi sirri tasmiyat tarfil munadharah fi ta'rif. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal-awal itu, apa rahasia kenapa kok si sahibut ta'rif disebut sebagai mani dan mu'tarid disebut sebagai mustadil. Itu kan alasannya karena si mustadil ketika bantah harus pakai dalil, nggak boleh hanya bantah saja, nggak boleh hanya man'u saja. Amthilatun wa tatbiqat, contoh-contoh dan penerapan-penerapannya. Nahnu nadhkuru laka iddata amthilatin, kita akan menjelaskan menyebutkan beberapa contoh. Yattadhihu fiha amrul munadharah fi ta'rif ittidahan taman bihaitsu takunu ala basiratin min amrika fihi. Yang insyaallah akan semakin jelas dengan contoh-contoh berikut ini. Al-mithal al-awwal, contoh yang pertama. Qala sahibut ta'rif, arrafa al-manatiqah al-jins bi annahu al-kulli al-maqulu ala kathirin mukhtalifina fil haqiqah fi jawabi ma huwa. Nah, ini dalam mantik. Fa hadza ta'rifun manqul. Ini kan jelas ta'rif definisi yang dia nukil kan? Karena dia mengatakan arrafal manatiqah. Para ahli mantik mendefinisikan jins dengan cara bahwa jins itu kulli makul ila akhir. Berarti dia nggak mengatakan ini definisi yang saya buat sendiri. Berarti dia mengklaim bahwa definisi itu nukil dari manatiqah, ahli mantik, ahli logika. Fa anta taqulahu, maka kamu bisa mengatakan kepada dia, min ayyi kitabin naqalta hadza ta'rif. Dari mana? Dari kitab apa kamu nukil ta'rif semacam itu? Kitab mantik yang mana? Au an ayyi alimin min ulama'il mantik naqalta hadza ta'rif. Ulama mana yang bilang seperti ini? Siapa? Yang Taftazani, yang Jurjani, atau siapa? Faqulaka naqaltu hadza ta'rif min kitab kadza minal fil mantiq. Oh ya, saya nukil ta'rif ini dari kitab ya, satu kitab di kitab mantik, misalnya dari Saguji atau dari Matla Imam Zakaria Ansari, misalnya begitu. Au haddatsani bi fulanun min ulama'il mantiq, atau ya saya dapat dari fulan ulama mantik, Imam Zakaria Ansari atau Imam Jurjani misalnya. Al-mithal atsani. Contoh yang kedua. Qala sahibut ta'rif, al-masdar ismul hadath al-jari 'ala al-fi'l. Syuf. Masdar itu loh.
Masdar itu apa masdar? Masdar adalah ismul hadath, nama satu kejadian. Ya. Al-jari 'alal fi'li yang ini ada kata-kata al-jari. Al-jari itu apa maksudnya? Masdar itu kalimat isim, terus dia katakan al-jari 'alal fi'li. Apa maksudnya al-jari 'alal fi'li ini? Fa hadza ta'rifun lam yadhkur sahibu fihi annahu mangkul. Pertama-tama si sahibut ta'rif tidak mengatakan bahwa definisi ini nukil. Wa fi kalimatun muhammatun li syai'in ghairi sahihin 'inda jamharatil ulama. Dan di dalam definisinya terkandung satu kalimat yang mengindikasikan tidak sesuai, tidak benar, mengindikasikan definisi yang tidak benar menurut jumhur ulama. Wa ya qaulu al-jari fi ala fi'lihi, yaitu kata-kata kalimat yang mengatakan al-jari ala fi'lihi. Yang al-jari ala fi'lihi itu yang berjalan seperti fi'ilnya atau yang sesuai seperti fi'ilnya. Apa maksudnya sesuai dengan fi'ilnya? Sebetulnya al-jari ini lafadz mustarok ya. Dia punya banyak makna al-jari ini. Maka nanti dijelaskan di sini. Fa anta taqullahu. Kamu bisa mengatakan kepada dia, "Ma gharduka biqaulika al-jari ala fi'li." Apa maksud kamu mengatakan al-jari ala fi'li? Fa yaqulu ka aradtu min hadhil kalimah annal masdar aslun lil fi'li. Dia mengatakan, "Oh, al-jari ala fi'li itu maksudnya adalah masdar itu asal daripada fi'il." Jadi dalam bahasa Arab itu, semua bahasa Arab itu asalnya masdar, bukan fi'il. Kalau dalam tasrifan kan kita dimulai dari fi'il madhi kan, doroba yadribu dorban, wa madroban doribun, wa madrubun ila akhir. Padahal sesungguhnya aslul kalimah itu adalah masdar. Semua dicetak dari masdar, fi'il, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Itu dicetak dari masdar. Oh, ternyata al-jari ala fi'li maksudnya aslun lil fi'li wa man sya'un lahu. Wa annal fi'la minhu ukhidha, dan kalimat fi'il diambil atau dicetak dari masdar. Fasu'aluka hadza istifsar, maka pertanyaan kamu ini disebut istifsar. Wa jawabu, dan jawabannya si sahibut ta'rif itu disebut apa? Bayanun lil ma'na alladhi aradahu min baini ma'anin muta'addidatin yutlaqu ulama'ul lughah hadzal kalimah ala kulli wahidin minha. Dia menyebutkan satu makna yang dia kehendaki dari beberapa makna yang memang ulama lughah menyebutkan lafadz jari itu dengan beberapa makna tersebut. Wa ba'du hadhil ma'ani yafsidu alaihi ta'rif, padahal sebagian makna dari lafadz jari itu bisa merusak definisinya. Al-mithal atsalis, contoh yang ketiga, qala sahibut ta'rif al-hayawan jismun namin hasas yuharriku fakkaul asfal 'alal mudghi atau indal mudghi. Apa itu hayawan? Hayawan adalah jismun namin, jisim yang dapat tumbuh, bergerak, hasas, yang bisa mengindra, melihat dan seterusnya. Yuharriku fakkahu al-asfal, dia menggerakkan gigi yang bagian bawah. Indal madghi, ketika mengunyah. Coba kita lihat semua hewan-hewan, termasuk manusia. Kalau ngunyah itu, kalau makan yang ngunyah itu apa? Gigi bawah atau gigi atas? Bawah dong. Ente pernah menyadari nggak kalau selama ini gigi atas Anda itu nggak pernah gerak? Nggak pernah gerak gigi atasmu itu? Nggak pernah gerak. Itu hayawan. Sekarang ada nggak kira-kira hewan yang kalau makan yang gerak gigi atas? Demi merusak definisi ini. Ada. Apa itu? Buaya. Ya kan? Buaya itu, kamu lihat buaya itu. Justru kebalikan dari kita buaya itu. Yang bawah dia nggak gerak, yang gerak atasnya. Mulutnya gini kan dia. Pernah delok boyo pernah tuh jadi. Habis ini kamu lihat di YouTube ya, supaya hakul yakin dengan contoh-contoh ini. Kamu lihat nanti habis ini di YouTube. Buaya itu kalau makan yang gerak bibir atasnya. Kalau kita gigi bawah, bagian bawah, mulut bagian bawah. Maka datang Mu'tarid karena dianggap definisi ini memang hampir menyeluruh, tapi ada satu hewan yang enggak masuk. Hadza ta'rif ghairu jami' li kulli afradil mu'arraf li annahu la yashmilut timsah. Definisi ini enggak menyeluruh semua afrod-afrodnya mu'arraf karena ada satu hewan yang tidak masuk. Apa itu? At-timsah, buaya. Idhuwa la yuharriku fakkaul asfal 'indal madghi. Karena yang namanya buaya itu tidak menggerakkan apa? Mulut bagian bawah ketika dia memakan, mengunyah. Ma'anna timsah min naw'il hayawan. Padahal timsah itu, buaya itu termasuk apa? Hewan. Fa huwa dakhilun fil mu'arraf. Harusnya dia masuk dalam mu'arrafnya. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nu fa fasid. Ini ta'rif di sini enggak benar nih. Tarif semacam itu enggak benar. Fa hadza i'tiradun bi fuqdani syartin min syuruti sihhati ta'rif. Ini namanya apa? I'tirad, dengan menjelaskan bi fuqdani syartin min syuruti sihhati ta'rif, bahwa ta'rif itu tidak memenuhi satu syarat dari syarat sahnya ta'rif. Fajibu sahibu ta'rif, maka sahibu ta'rif menjawab an hadzal i'tirad. I'tirad itu dijawab dengan cara apa? Biqauli amna sihhata qaulik. Saya enggak sepakat dengan ucapan kamu inna hadza ta'rif ghairu jami'. Kamu mengklaim bahwa definisi ini tidak jami', saya enggak sepakat.
Likulli afrodil mu'arraf, tidak jamak kepada setiap afrodnya mu'arraf. Li'annani lam urid ta'rifa kulli afrodil hayawan, karena memang saya tidak sedang mendefinisikan seluruh afrodnya hayawan. Nah ini balil fard al kamil, tapi saya hanya mendefinisikan satu macam dari hayawan yang al kamil, hayawan yang sempurna. Apa itu al hayawan al kamil? Wahwal insan. Saya hanya mendefinisikan manusia aja. Mathalan, fahadha jawabun bitahril murad minal mu'arraf. Tapi coba kita pikir lagi kan, kalau misalnya ini memang hanya ta'rifnya insan, berarti dia tidak manik. Karena ta'rif ini memasukkan hewan-hewan lain yang ketika makan menggerakkan mulut bawahnya. Apa yuk, banyak, kelinci, kambing, kerbau. Oke. Ya walaupun nanti bisa nanti memang ada banyak model jawaban. Al-mithal ar-rabi, contoh yang keempat. Qala sahibut ta'rif al-murabba' sathun mustawin mahutun bi arba'ati khutut. Segi empat itu, syuf, ada dalam bahasa Arab itu ada istilah al-murabba dan ada al-mustatil. Al-murabba itu segi empat sama sisi. Kalau mustatil itu segi panjang, persegi panjang. Mustatil itu persegi panjang, murabba itu sama sisi. Lah, dia ini sedang menjelaskan murabba yang sama sisi. Apa definisi persegi empat sama sisi? Sathun mustawin. Sathun, satu sathun bukan bangun ruang. Karena kalau persegi itu belum berupa bangunan, belum berupa ruang. Apa istilahnya? Sathun itu apa? Dataran. Nah, bangun datar, mustawin. Ya, datar, mustawin itu datar maksudnya. Mahutun yang dikelilingi bi arba'ati khutut dengan empat garis. Nah, sathun mustawin mahutun bi arba'ati khutut, dikelilingi 4 garis. Fa hadza ta'rifun yajuzu ayyakuna hakikiyan. Ini ta'rif ini bisa jadi ta'rif hakiki. Idza kana al-murabba' ma'lumun mawjudun al-mawjud ma'lumul mawjud fil kharij. Kalau memang murabba'nya itu segi empatnya ada di kharij, di alam nyata. Wa yajuzu ayyakuna ismiyan, bisa jadi ismi. Idza kana al-murabba' ghairu ma'lumul wujud fil kharij. Kalau memang murabba'nya itu belum kamu gambar atau tidak ada fil kharij. Nah, i'tiradnya gimana? Wal i'tirad ala kulli halin antakul. Misalnya i'tiradnya kamu mengatakan hadza ta'rif ghairu mani'. Ta'rif ini ghairu mani'. Kenapa? Ghairu mani' min dukhuli ghairil mu'arraf fihi. Ta'rif ini belum mencegah adanya afrod-afrod lain selain murabba' yang bisa masuk ke dalam definisi. Kok bisa li annahu yasduqu 'alal mustatil mathalan? Karena kan definisi hanya mengatakan dikelilingi 4 garis. Lah yang namanya 4 garis itu mustatil juga dikelilingi 4 garis enggak? Segi panjang. Iya dong. Segi panjang juga dikelilingi 4 garis. Sama-sama sathun mustawin mahutun bi arba'ati khutut, dua-duanya sama. Padahal kamu hanya mendefinisikan murabba'. Harusnya mustatil nggak masuk, tapi kenapa dengan definisimu mustatil itu masih masuk? Maka wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa huwa fasid. Ta'rif yang model begini jelas nggak benar. Fa hadza i'tiradun bi fuqdani syartin min syuruti sihhati ta'rif 'ala ma huwa wadih. Oke, wa yujibu sahibut ta'rif an hadza al-i'tirad bi qawlihi. Maka sahibut ta'rif bisa menjawab dengan cara gimana? Amna usihhata qawlika inna hadza ta'rif ghairu mani'. Saya nggak sepakat kalau kamu katakan bahwa definisi ini ghairu mani'. Li'annani aradtu minal khutut allati tuhitu bil murabba' al khutut al mutasawiyah fit tul. Jadi dia cuma mengatakan apa? Khot yang saya maksud itu khot yang mutasawi fit tul, yang sama panjangnya. Otomatis hanya memasukkan murabba' segi 4 sama sisi saja. Jadi iso ae. Fa hadza jawabun bi tahril murad min ba'di ajza'i ta'rif. Ini namanya tahrilul murad min ba'di ajza'i ta'rif. Jadi salah satu dari ajza'nya ta'rif yaitu apa? Apa ajza'nya ta'rif yang dia tahrilul murad? Khututnya. Nah, dia bilang khutut yang saya maksud itu hanya khutut yang mutasawiyah fitul. Al-mithal al-khamis qala sahibut ta'rif al-hawa syai'un latifun yushbihun nafsah fil latafah. Hawa, apa itu hawa? Apa itu udara? Udara adalah syai'un latifun, sesuatu yang latif, halus. Yushbihun nafsah, menyerupai jiwa manusia. Nafas manusia fil latafah, dari sisi kelembutannya, kehalusannya. Fayaqulahul mu'allil, maka datang mu'allil mengatakan hadza ta'rif laisa awdah minal mu'arraf. Ini definisi ini tidak lebih jelas daripada mu'arrafnya. Likaunin nafsi fi ghayatil khafa, karena yang namanya nafas itu istilah yang sangat-sangat samar. Enggak semua orang paham apa itu nafas. Enggak semua orang pernah merasakan nafas, tapi semua orang pernah merasakan hawa, udara. Kok kamu mendefinisikan hawa dengan sesuatu yang lebih samar? Wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa fasid. Ta'rif seperti ini jelas enggak benar. Fa hadza i'tiradun bi takhallufi syartin min syurutis shihah. Ini berarti kamu sedang i'tirad dengan menyebutkan bahwa ada syarat sah yang tidak terpenuhi. Fa yajibu sahibu ta'rif 'alaihi bi qouli. Maka sahibu ta'rif menjawab,
la usallimu qaulaka inna hadza ta'rif ghairu awdah minal mu'arraf li'anna al-wuduh wal khafa laysa lahuma haddun yaqifani 'indahu wa yadhhar amruhuma bihi. So, saya enggak sepakat kalau dikatakan bahwa ini tidak awdah. Kenapa? Karena yang namanya wuduh dan khafa itu enggak ada batasnya, enggak ada batas spesifiknya. Tidak ada batas spesifiknya yang bisa digunakan untuk apa? Digunakan untuk menjadi acuan. Balhuma amroni nisbiyani, tapi yang namanya wudu dan khafa itu nisbi, relatif. Yatafawatu kullu wahidin minhuma bitafawutil mudrik. Setiap orang ya beda-beda. Ada yang merasa salah satu lafaz itu awdah, yang satu lagi apa? Yang satu lagi merasa ini tidak awdah, khafa. Farubba syai'in khafiyyin 'inda wahidin minan nas wa huwa 'inda ghairi wadih kullal wudu. Barangkali ada satu barangkali ada satu istilah menurut kamu itu samar, tapi menurut saya itu tidak samar. Nah, saya baru ingat yang tadi saya bilang sur itu tadi, sur kulli, sur juz itu bahasa Indonesianya apa coba? Kuantor. Nah, kamu kalau saya katakan dalam proposisi ini mengandung kuantor universal, mengandung kuantor partikular. Lebih paham mana kita yang belajar mantik pakai bahasa Arab ketika disebutkan kata-kata kuantor menggunakan istilah kuantor atau menggunakan istilah sur? Otomatis kita lebih paham menggunakan istilah sur. Ini menunjukkan bahwa yang namanya wudu dan khafa itu nisbi, relatif. Wa hadzal ladzi dzakarta annahu akhfa minal mu'arraf min hadzal qabil. Yang kamu sebutkan bahwa definisi ini lebih akhfa, lebih samar, itu termasuk daripada nisbi ini tadi. Relatif ini tadi. Fa ana adzkuru ta'rifi hadza liman a'lam anna an-nafsa wadihatun 'indahum. Saya menyebutkan ta'rif saya ini untuk orang yang menurut mereka nafas itu lebih wadih menurut mereka. Al-mithal asadis. Qala sahibut ta'rif ad-dalalah al-wad'iyah. Dalalah wad'iyah itu apa? Hiya qaunul lafzi bi haitsu mata utliqa fuhima minhu ma'nahu ba'dal ilmi wad'il lafzi lil ma'na. Ini contoh yang saya pakai. Ini ya. Ini dalalah wad'iyah. Allah fayaqul mu'allil mengatakan hadza ta'rif multazimun lidaur. Ini ta'rif ini mengandung daur li'annahu ju'ila fihi fahmul ma'na mutawaqqifan 'alal 'ilmi bil wad'i, karena untuk memahami makna dalalah wad'iyah itu ya bergantung pada mengetahui makna wadh' itu sendiri. Wa ma'lumun annal ilma bil wad'i yatawaqqafu 'ala fahmil makna. Padahal kita tahu bahwa kalau kita mau memahami wadh' maka kita harus paham dalalatul wad'iyah. Maka wa daur muhal, ini terjadi daur dan daur itu mustahil. Wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa huwa fasid. Ta'rif ini enggak benar. Fa hadza i'tiradun bi takhallufi syarat min syurutis sihhah. Fajibu sahibu ta'rif ala hadzal i'tirad bi qala usallimu qaulaka inna hadza ta'rif multazim lidaur. Saya enggak sepakat kalau kamu mengatakan bahwa ta'rif ini mengandung daur. Kenapa? Li'anna fahmal ma'na minal lafzi mutawaqqifun 'alal ilmi bi ta'yini hadzal lafzi li hadzal ma'na wa ammal 'ilm bi wad'il lafzi lil ma'na fa mutawaqqifun 'ala mutlaqil ma'na. Ini saya jelaskan tadi bahwa ini tidak terjadi daur karena ada jihah yang berbeda di sini. Jadi jihah dalalatul wad'i itu memahaminya bergantung pada definisi. Lah, kata-kata wadh' dalam definisi itu hanya apa? Mutawaqqifun 'ala mutlaqil ma'na. Mutlaqul ma'na saja. Seperti yang saya kasih contoh apa tadi? Hesber contohnya hayawanun natik. Untuk memahami hesber memang kamu harus bergantung pada pemahaman kamu terhadap hayawanun natik. Tapi pemahaman hayawanun natik itu hanya bergantung pada mutlaqul ma'na saja. Jadi tidak terjadi daur la ala ta'yinihi. Nah, dalalah wad'iyah itu apa? Dalalah wad'iyah. Dalalah wad'iyah adalah satu proses di mana kamu menjadikan lafaz hesber punya dalalah hayawanun muftaris. Itulah yang disebut sebagai dalalah wad'iyah. Fa jihatu tawaqqufi kulli wahidin minhuma 'alal akhar ghairu jihati tawaqqufi sahibi 'alaih. Maka jihah sisi di mana bergantungnya salah satu kepada yang lain itu berbeda dengan sisi bergantungnya sahibuhu alaihi. Mata ikhtalafa jihatu tawakuf, karena jihah tawakufnya berbeda, lam yatahaqqaq ad-daur, tidak terjadi daur. Al-mithal asabi, misal yang ketujuh, qala sahibu ta'rif ala hayawan jismun namin hasas mufakkir, fa hadza ta'rifun dhahiruhu annahu ta'rif hakiki. Secara zahir ini ta'rif hakiki, fa yaqul mu'tarif bina'an ala hadza dhahir. Hadza ta'rif ghairu jami' li jami' afradil mu'arraf. Definisi ini tidak mengumpulkan seluruh afradnya mu'arraf, li'annahu la yashmalul jamal wal hasan mathalan, wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa huwa batil. Ya kan, ini kan tadi yang saya kasih contoh bahwa definisi ini tidak jami' karena ada kata-kata mufakir, berarti hanya masukkan insan saja lah. Terus apa kabar hewan-hewan yang lain? Berarti tidak jami', batil semacam ini. Fa da'tiradun bi fuqdani syaratin min syuruti sihhati ta'rif bina'an ala ma takhayyalahul mu'tarid.
ya di khayalan, di imajinasinya mu'tarid, ini tidak memenuhi syarat sah. Maka bagaimana jawabnya? Wajibu sahibu ta'rif an hadzal i'tirad bi qaul la usallimu qaulaka inna kulla ta'rifin akhas minal mu'arraf wa huwa fasid. Saya enggak sepakat bahwa setiap ta'rif yang akhas itu fasid, li'anna hadza khasun bi ta'rif al-haqiqi, karena ya memang kalau ta'rifnya hakiki fasid. Tapi amma ta'rif al-lafzi fa yajuzu ay yakuna akhas minal mu'arraf. Kalau ta'rif lafzi boleh akhas minal mu'arraf. Wa ta'rifi hadza min qabili ta'rif al-lafzi, dan definisi yang saya buat ini definisi ta'rif apa? Lafzi. Fa hadza jawabun bi tahril murad min naw'i ta'rif. Ini berarti tahril murad min naw'i ta'rif. Al-mithal ats-tsamin, mithal yang ke-8. Qala sahibu ta'rif al-ismu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Isim apa itu? Apa itu isim? Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan dirinya sendiri, atau dirinya sendiri itu sudah menunjukkan makna. Faqul mu'tarid, maka mu'tarid mengatakan hadza ta'rif ghairu mani. Oh, ini enggak mani kalau begini. Min dukhuli ghairil mu'arraf fihi, karena bisa memasukkan ghairul mu'arraf. Li'annahu yasduqu 'alal fi'li, karena yang namanya kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha itu kalimat fi'il juga dallat ala ma'na fi nafsiha. Fa huwa aminal mu'arraf, berarti dia aminal mu'arraf. Wa kullu ta'rifin hadza sya'nu fa huwa fasid. Fajibu sahibu ta'rifi qauli la usallim qaulaka inna kulla ta'rifin kana aminal mu'arraf wa fasid. Enggak sepakat saya. Kenapa? Li'anna hadza 'inda mutaakhiril manatiqah. Itu menurut apa? Ahli mantik generasi akhir, mutaakhirin. Wa ammal mutaqaddimun. Tapi kalau menurut mutaqaddimin, minhum fayjuzuna fayjawizuna ta'rif bil a'am. Kita boleh mendefinisikan sesuatu dengan ta'rif yang a'am. Wa ana innama banaitu ta'rifi ala ma huwa madhhabul mutaqaddimin. Dan aku itu ngikuti mazhabnya mutaqaddimin. Fa hadza jawabun bi tahril murad minal madhhab. Ini jawaban dengan cara tahril murad daripada mazhab yang dia pakai. Oke, wa'lam annahu qad yumkinu an yujaba 'anil i'tirad al-wahid bi 'iddati ajwibatin hasula kulluha yarji ila tahril murad. Ketahuilah bahwa kamu bisa menjawab i'tirad satu i'tirad dengan banyak sekali jawaban. Yang semua jawaban itu kembali kepada tahril murad. Ini yang saya kasih satu contoh untuk semua bentuk jawaban. Mithalu dzalik, contohnya ayyakula sahibu ta'rif mathalan al hayawan jismun namin hassas mufakkir. Hayawan itu jismun namin hassas mufakkir. Qulul mu'tarid hadza ta'rif ghairu jami'. Oh, ta'rif ini ghairu jami'. Kenapa? Li'annahu la yashmulul himar, karena tidak masukkan himar. Fa huwa akhas minal mu'arraf, berarti ta'rif ini akhas. Wa kullu ta'rif hadza sya'nu fa huwa fasid. Fa li sahibi ta'rif ayyakula, maka sahibu ta'rif boleh menjawab la usallimu qaulaka inna hadza ta'rif ghairu jami' li'annani aradtu bil hayawan al mu'arraf al hayawan al kamil. Nah, ini berarti ta'rif murad minal apa nih? Wa huwal insan. Fa hadza jawabun bi tahril murad minal mu'arraf. Kamu menjelaskan mu'arrafnya itu adalah, yang saya maksud mu'arraf itu Allah bukan hayawan secara mutlak, tapi hayawan al-kamil, hanya insan saja. Walau ayyakul, dia boleh juga menjawab i'tirad yang sama, boleh juga dijawab dengan cara apa? La usallimu qaulaka inna hadza ta'rif ghairu jami' li annani aradtu minal mufakkir al-murid. Yang saya maksud dengan mufakkir al-murid wa huwa yashmulul hayawan, sehingga bisa memasukkan semua hayawan. Fa hadza jawabun bi tahlil murad min juz'in min ajza'it ta'rif. Walau ayyakula, kamu boleh juga mengatakan la usallimu qaulaka inna kulla ta'rifin kana akhas minal mu'arraf fa huwa fasid lianna hadza fi ma law kana ta'rif ismiyan aw haqiqiyan fa amma law kana lafdhiyan fala yafsud wa hadza ta'rif lafdhiyun fa hadza jawabun bi tahlil murad min naw'i ta'rif. Memang ta'rif ini tidak benar kalau akhas, kalau memang ini ta'rifnya ta'rif hakiki. Kalau itu ta'rif hakiki, tapi ta'rif saya bukan ta'rif hakiki, tapi ta'rif lafzi. Berarti ini tahril murad untuk apa? Pada apa? Nau'ut ta'rif. Tahril murad min nau'it ta'rif. Walau ayyakul, dia boleh juga menjawab la usallimu qaulaka inna kulla ta'rifin kana akhas minal mu'arraf wa fasid lianna hadza 'indal mutaakhirina minal manatiqah fa ammal mutaqaddimun fala yafsudu 'indahum at-ta'rif bi kauni akhas aw bi kauni 'am. Ya, menurut ini tahril murad berarti dari siapa nih? Al-madhhab alladhi bana alaihi sahibu ta'rif. Fala yafsudu 'indahum at-ta'rif bi kauni akhas aw bi kauni 'am wa ana qad banaitu ta'rifi ala madhhabihim. Ya, saya membuat ta'rif saya ini mengikuti mazhab mutaqaddimin. Fa hadza jawab tahril murad min al-madhhab alladhi bana alaihi sahibu ta'rif ta'rifahu walladhi nuhibbu an naltafita nadharaka ilaih. Yang saya ingin agar kamu memperhatikan adalah tadabbarahu. Kamu perlu tadabbur. Huwa anna tahriral muradi min ba'di ajza'it ta'rif wa tahril murad min al-mu'arraf yarji'an ila man isughratil mu'tarid wa tahril murad min naw'i ta'rif
wa minal madzhab alladzi jara alaihi ta'rif yarji'an ila man ikubra dalil mu'tarid. Syuf. Kan begini. Kan ini tadi contohnya mana tadi? Ini nih. Ya. Al hayawan jismun namin hasas mufakkir. Terus datang mu'tarid mengatakan apa? Mengatakan apa? Hadza ghairu jami'. Hadza ghairu jami'. Li'annahu karena apa? Li'annahu la yashmil la yashtamil apa misalnya? Di sini tidak yashtamil al khimar misalnya gitu ya. Al khimar. Terus ini muqaddimah sughronya. Ini muqaddimah sughra. Muqaddimah kubronya kullu ta'rif yang kemarin tuh loh, kullu ta'rif hadza sya'nuh fahuwa fasid. Ini muqaddimah kubra. Syuf. Ketika kamu melakukan tahrirul murad minal mu'arraf wa min ajza'i ta'rif, itu kamu sedang meman'u apa? Muqaddimah sughra, ya kan? Ya. Iya, betul. Kamu sedang meman'u muqaddimah sughra. Ketika kamu tahrirul murad min nau'i ta'rif atau minal madzhab, itu kamu sedang meman'u apa? Muqaddimah kubra. Kok bisa begitu? Coba perhatikan. Coba ditadaburi. Makanya beliau kan nyuruh tadabbur. Nah, jadi yang perlu ditadaburi bukan cuma ayat Al-Qur'an, tapi kitab contoh-contoh yang beliau pakai perlu ditadaburi. Sekarang misalnya gini. Hayawan adalah jismun namin hasas mufakkir. Kamu kata terus dibantah. Hadza ghairu jami' li'annahu la yashtamil al hayawan. Kamu jawab dengan cara jawab apa? Oh enggak, yang saya maksud hayawan di sini adalah hayawan kamil, hanya manusia. Berarti definisi saya ini sudah jami'. Itu kan berarti kamu kamu membantah klaim bahwa definisi ini tidak jami'. Kamu jelaskan bahwa ini jami' loh. Karena yang saya maksud dengan hayawan itu adalah hayawan kamil. Pun dengan yang kedua, yang kamu maksud dengan mufakkir adalah al-murid. Berarti saya menolak klaim kamu bahwa klaim ini tidak jami', kan begitu. Berarti yang kamu bantah adalah muqaddimah sughra. Coba sekarang kamu lihat yang kedua, yang ketiga dan keempat, bedanya apa coba? Yang ketiga keempat, kamu tidak menolak dikatakan definisimu ghairu jami', kamu justru menerima. Ya saya terima, definisi saya tidak jami', saya terima. Tapi saya tidak menerima kalau kamu katakan definisi yang tidak jami' ini fasid. Kenapa? Karena ini ta'rif lafzi bukan ta'rif. Ini ta'rif lafzi bukan ta'rif. Ta'rif lafzi dan ini ta'rif lafzi bukan ta'rif hakiki. Lafzi dan ismi itu sama. Ini ta'rif lafzi bukan ta'rif hakiki. Kalau ta'rif hakiki memang harus jami' mani'. Tapi masalahnya saya ini ta'rif lafzi. Oke, saya terima bahwa ini tidak jami', tapi kan ta'rif lafzi. Nah, maka saya nggak terima kalau dikatakan fasid. Yang kedua, madzhab. Oke, saya terima ini tidak jami'. Tidak jami', tapi kan saya nggak pakai madzhab yang mengharuskan jami'. Saya pakai madzhab apa? Pakai madzhab mutaqaddimin, tidak mensyaratkan jami', a'am juga boleh. Berarti yang kamu bantah bukan muqaddimah sughronya tapi muqaddimah kubronya. Bedanya di situ. Wala'alla al-mithal alladzi dzakarnahu laka akhiran, ya barangkali contoh yang telah saya sebutkan terakhir itu qad takaffala bi bayani hadza ala atammi wajhin wa awdahuha. Sudah memenuhi penjelasan dengan cara yang seksama. Wa awdahuha dan jelas. Ya emang jelas banget kalau kamu tadabbur itu ya. Contoh yang terakhir itu kamu akan langsung ke gambar semua surah-surah dan soal-soal yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada. Oke. Talkhis ini bisa kamu baca sendiri, sama asilahnya kamu baca sendiri. Sekarang kita masuk ke tasdik. Berapa menit? 1:13. Oke. Bacanya besok aja. Saya jelaskan tasdiknya dulu aja. Tasdik itu sama dengan qadhiyah, ya kan? Apa itu qadhiyah? Qadhiyah adalah al-murakkab al-khabari at-tam. Al-murakkab al-khabari at-tam atau disebut juga sebagai al-qadhiyah ma yahtamilu as-sidq au al-kadhib li dzatihi. Nah, ini udah kita bahas di awal-awal tasdik. Nah, teman-teman, yang namanya tasdik itu ada dua macam. Ada tasdik itu gampangnya ya. Kita artikan proposisi qadhiyah atau kita artikan klaim gitu aja. Klaim itu ada dua macam.
ada kalanya klaim itu nadhari, ada kalanya klaim itu badihi. Ini penting sekali. Badihi. Apa itu nadhari? Apa itu badihi? Kita artikan badihi dulu. Badihi itu nama lainnya adalah doruri. Badihi nama lainnya doruri. Apa itu? Klaim badihi atau doruri adalah ma la yahtaju ila nadharin wastidlalin. Istidlal. Setiap klaim yang ketika disebutkan maka untuk memahaminya, atau bukan untuk memahami, untuk membenarkan klaim tersebut, untuk menyatakan bahwa klaim tersebut benar, tidak perlu dalil dan tidak perlu apa? Tidak perlu istidlal, tidak perlu nadhar, tidak perlu mikir, tidak perlu istidlal. Contohnya apa? Misal kamu mengatakan al-wahid nisful itsnain. Satu itu setengah dari dua. Masa kamu perlu dalil untuk membuktikan bahwa satu itu setengahnya dua? Perlu dalil nggak? Nggak perlu dong. Apa yang mau kamu dalili bahwa satu itu separuhnya dua? Nggak perlu. Karena dua itu gabungan dari satu tambah satu sama dengan dua, maka otomatis satu adalah separuh dari dua. Nggak perlu dalil dan nggak perlu nadhar, bahkan nggak perlu mikir. Ya untuk anak kecil barangkali perlu dilatih lah. Tapi kalau udah dewasa nggak akan. Atau contoh yang lain misalnya al-kul a'dham minal juz. Keseluruhan itu lebih besar daripada bagian-bagiannya. Nanti akan ada contohnya. Tapi yang penting badihi atau doruri itu setiap klaim yang untuk membenarkan atau untuk memastikan bahwa dia benar, untuk mengamini kebenarannya, kita tidak perlu dalil. Kebalikan dari itu adalah nadhari. Nadhari adalah ma yahtaju ila nadharin wastidlalin. Kalau pengen mengetahui apakah ini benar atau salah, itu butuh nadhar, butuh mikir, dan butuh istidlal, butuh dalil. Contohnya apa? Kamu mengatakan al-alam hadits. Alam semesta ini baru, atau alam semesta ini muncul dari ketiadaan. Ini butuh dalil, butuh bukti. Apa buktinya? Apa dalilnya? Argumennya gimana? Butuh bukti. Contoh yang lain, Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Ayo, ini butuh dalil nggak? Untuk mengatakan Quran kalamullah butuh dalil nggak? Ya butuh dong. Kalau Anda merasa, enggak, saya iman kok bahwa Quran kalamullah, jangan-jangan Anda taklid, Anda muqallid selama ini. Hanya karena orang tua Anda itu Islam, guru-guru Anda Islam, dan seterusnya, maka Anda nggak pernah mempersoalkan bahwa Quran itu kalamullah, dalilnya apa, nggak pernah Anda persoalkan. Padahal ini persoalan. Harus ada dalilnya, ada buktinya. Nah, ini namanya apa? Nadhari. Ini namanya apa? Tasdik atau klaim-klaim yang nadhari. Syuf. Di dalam Adabul Bahthi nanti, klaim-klaim yang badihi semacam ini, ya, klaim-klaim yang badihi, tasdik atau qadhiyah yang badihiyah, doruriyah semacam ini tidak boleh dibantah. Adabnya begitu. Orang tidak boleh membantah bahwa satu itu setengah dari dua. Satu tambah satu sama dengan dua. Diri saya ada di depan Anda. Api itu panas, itu nanti nggak boleh dibantah. Anda nanti dalam Adabul Bahthi akan dikatakan bahwa kalau Anda sampai tingkatan membantah hal-hal yang badihi semacam ini, maka Anda mukabaroh. Diskusi Anda itu tidak sedang mencari kebenaran, tapi Anda itu ya mencari masalah aja. Orang jelas badihi semacam ini kok dibantah, kan begitu. Oke. Kalau begitu klaim-klaim yang badihi itu apa saja? Kalau nadhari, oke lah, letak Adabul Bahthi wal Munadharah di klaim-klaim yang nadhari. Ada banyak. Selain badihi, nanti nadhari semua itu. Nah sekarang, kalau gitu yang badihi apa saja? Yang badihi ada dua macam. Badihi ada berapa? Ada dua macam. Ada badihi yang jali, ada badihi yang khafi. Apa itu jali, apa itu khafi? Jali itu adalah klaim yang badihi. Badihi itu arti Indonesianya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia aksiomatis, itu loh masalahnya. Doruri itu aksiomatis. Ya benar secara pasti gitu aja. Kita nggak usah diartikan ya, karena kayaknya lebih ajla pakai bahasa Arab daripada pakai bahasa Indonesia.
Yang jali itu adalah sesuatu klaim atau satu klaim yang saking gamblangnya, maka kamu nggak perlu tambih sama sekali. Nggak perlu diingatkan bahwa itu jali. Beda sama nanti yang khofi. Kalau yang khofi ini, ya dia sebetulnya badihi juga, tapi samar. Badihinya itu samar. Kegamblangan bahwa ini tidak bisa dipersoalkan, itu samar. Sehingga barangkali orang butuh tambih, butuh pengingat. Ini jali loh ya. Masa kamu mau mempersoalkan klaim yang semacam ini jali loh. Ini doruri loh. Kok jali? Ini doruri loh. Jadi jali itu disebut sebagai ma la yahtaju litambih. Ma la yahtaju litambih. Kalau khofi kebalikannya, ma yahtaju litambih. Ma yahtaju litanbih, butuh tambih. Oke, langsung kita bahas satu-satu. Yang jali nanti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang jali ada 4. Yang pertama ada awaliyat. Yang kedua ada fitriyat. Yang ketiga ada tajribiyat. Yang keempat ada musyahadat. Ada awaliyat, ada fitriyat, ada tajribiyat, ada musyahadat. Oke, apa itu awaliyat? Awaliyat adalah setiap klaim yang yakunu hukmul aqli fiha bimujarradi tasawwuri tarfaiha wa la yahtaj ila wasithah. Yakunu ma yakunu hukmu al aqli fiha bimujarrad tasawwur tarfaiha wala yahtaj ila wasithah, wala yahtaju ila wasitatin. Coba. Badihi yang awaliyat adalah setiap klaim yang cukup kita bisa faham atau bisa tahu tasawurnya saja, tahu definisinya saja, mengetahui masing-masing dari definisinya, kamu langsung tahu, udah ini pasti benar, nggak mungkin salah. Klaim semacam ini nggak mungkin salah. Cukup tasawur, nggak perlu wasitoh. Karena nanti di setelahnya ini perlu wasitoh. Kalau di awaliyat dia nggak perlu wasitoh. Contohnya apa contohnya? Contohnya al-kul a'dham minal juz. Al-kul a'dham minal juz'i. Keseluruhan itu lebih besar, lebih banyak daripada sebagian atau bagian-bagian yang menyusunnya. Kalau Anda tahu apa maknanya al-kul dan Anda tahu maknanya a'dham, tahu maknanya juz, maka Anda akan langsung paham ini benar, nggak mungkin salah. Sekarang, rumah itu tersusun dari apa? Genteng. Tersusun dari apa? Pondasi, dari pintu, dan seterusnya. Sudah pasti yang namanya keseluruhan rumah lebih besar daripada pintu itu sendiri, lebih besar daripada tembok itu sendiri, lebih besar daripada genteng itu sendiri. Karena yang namanya al-kul a'dham minal juz. Ini badihi yang awali. Untuk paham bahwa ini benar, Anda nggak perlu dalil, sudah pasti. Yang kedua, nggak perlu wasitoh. Nanti semua ini butuh wasitoh. Tapi awal ini nggak butuh wasitoh dia. Cukup difahami gitu saja, langsung bisa memastikan, oke, ini benar, nggak mungkin keliru. Oke, ini awali. Sekarang yang fitri. Kalau fitri adalah pakai wasitoh dia. Ma yakunu hukmu al-aqli fiha biwasitatin ba'da tasawwuri tarfaiha biwasitati qiyasin markuzin fi tabi'atil insan. Tabi'ati al-insan la yaghfal anha. Fitriyat adalah setiap klaim yang sebetulnya untuk memahaminya atau untuk memastikan bahwa dia benar itu memerlukan qiyas. Qiyas itu kan dalil. Tapi masalahnya dalilnya ini dalil yang sudah markuz fin nafas, yang sudah terpatri betul-betul di dalam diri Anda semua, di dalam diri semua manusia, sehingga
Nggak mungkin ada orang lupa dengan kias itu. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah kamu mengatakan al-arba'ah zaujun. Al-arba'ati zaujun. 4 itu bukan 4 istri ya. 4 itu apa? 4 itu genap, ya kan? 4 itu bilangan genap. Untuk membenarkan klaim ini, itu sesungguhnya ada kias. Kalau kita kan seolah-olah, ya memang betul sih 4 itu genap. Tapi sebenarnya ada kias yang markus di dalam diri kita. Yang mana kias itu nggak akan mungkin lupa. Seolah-olah kita membenarkan klaim ini begitu saja. Padahal ada kiasnya. Apa kias yang tersembunyi di sini? Kiasnya berbunyi bahwa al-arba'ah mungqasamun bimutasawiyin. Mungqasamun bimutasawiyin. Wa kullu adadin hadza sya'nuh fahuwa zaujun. Angka 4 itu bisa dibagi menjadi 2 bagian. Dan setiap angka yang bisa dibagi menjadi 2 itu adalah angka genap. Kiasnya semacam ini namanya kias markus. Kias markus fin nafas. Kamu kan kalau misalnya membenarkan kalimat 10 genap, 4 genap, 100 genap, itu kan nggak pernah merasa ada kias semacam ini. Padahal sungguhnya ada kiasnya. Karena untuk sampai memahami bahwa 4 itu zauj, ya memang harus ada kias semacam ini. Tapi kiasnya itu kias yang markus. Nggak dirasakan. Seolah jalan gitu aja. Oke. Kemudian yang ini fitriyat, sekarang yang tajribiyat. Kalau tajribiyat itu apa? Ma yakunu hukmu al-aqli fiha biwasitati musyahadatin. Biwasitati musyahadatin mutakarriratin mufidatin lil yaqin. Kalau tajribiyat itu adalah setiap klaim yang untuk kita tahu bahwa dia benar perlu wasitoh, perlu perantara. Perantaranya adalah musyahadah. Musyahadah itu adalah pengamatan langsung. Kamu mengamati sesuatu yang kamu amati itu terjadi berulang-ulang kali. Keberulangan kejadian ini membuat kamu yakin bahwa ada sebab akibat di baliknya. Contohnya apa contohnya? Contohnya misalnya alma yudfi'u hararata al-atash. Air itu dapat meredakan panasnya haus, rasa haus. Orang kalau haus kan merasa perutnya panas banget kan? Dia merasa kehausan lah. Dengan meminum air, maka rasa haus itu hilang. Ketika saya katakan misalnya, minum air dapat menghilangkan haus. Bener nggak itu? Kalimat itu bener nggak? Bener dong. Dari mana kita tahu bahwa itu bener? Karena itu sudah berulang-ulang kali terjadi, kita rasakan. Ketika saya haus, minum air, hilang hausnya. Nanti suatu saat haus lagi, minum air lagi, hilang hausnya. Begitu terus sampai akhirnya, kalau ada orang mengatakan al-ma' yudfi'u hararatal atash, maka saya langsung percaya itu benar. Nggak saya ragukan lagi. Itu namanya apa? Tajribiyat. Dan semua perkembangan sains modern sekarang ini, itu apa? Berkat tajribi. Berkat, kalau tajribiyat itu bahasa Indonesianya apa ya? Eksperimen. Apa? Ente bilang apa tadi? Penelitian. Itu jadi istiqro. Iya, istiqro. Tapi nggak hanya penelitian ya, penelitian yang dibarengi dengan eksperimen. Ya, ada penelitian, ada eksperimen. Eksperimennya berhasil, terjadi berulang-ulang, maka nanti apa? Jadi satu ilmu pengetahuan. Api itu kenapa panas? Oh, api itu membakar. Dari mana kamu tahu api membakar? Ya karena saya lihat apa? Setiap kali ada api, saya taruh kertas di atasnya terbakar. Nanti di tempat lain begitu juga, tempat lain begitu juga. Konsisten semacam itu. Maka saya membenarkan klaim yang didasari atau diwasitohi oleh apa? Tajribi. Setiap klaim yang wasitohnya itu adalah tajribi, maka itu sudah kita masukkan ke dalam kategori badihi. Sudah badihi. Nggak boleh dipersoalkan. Nah, sekarang musyahadat. Lah anehnya orang Islam itu zaman sekarang itu beberapa orang ya entah banyak atau sedikit saya juga nggak tahu juga, tapi
Ada beberapa orang Islam itu mengingkari badihiyat semacam ini. Halal tajribi itu diingkari. Tidak diterima halal tajribi semacam ini. Contohnya seperti apa? Apa coba contohnya? Kemarin COVID itu loh. COVID itu dapat membuat orang sakit, pilek dan sampai kematian kan begitu. Itu kan tajribi. Pengetahuan itu hasil apa coba? Tajribah. Tapi yang banyak tentang siapa? Wong Islam. Ya piye jal. Vaksin vaksin itu bisa vaksin itu bisa menyembuhkan membuat kamu kebal tubuh dari COVID. Banyak nggak percaya nggak? Banyak. Padahal itu tajribi nggak? Tajribi. Tapi sebetulnya ya, kalau kita mau pembenaran, yang kita tidak percaya itu bukan tajribinya, tapi orang yang ngomong kalau itu tajribi itu yang nggak kita percaya. Kecuali kalau misalnya saya melakukan penelitian sendiri, terus ternyata terbukti, COVID itu ternyata terbukti, vaksin ini ternyata terbukti, saya membuktikan sendiri, saya nggak akan ragu. Tapi karena yang ngomong itu Anda orang-orang yang sering bohong, yang sering janji tapi tidak pernah ditepati, tiba-tiba Anda jualan vaksin, saya ragu sama Anda, ya kan gitu. Jadi ragunya kita itu bukan kepada tajribiyatnya, tapi kepada orang yang mengklaim bahwa ini tajribi. Saya tidak, gitulah, nggak usah diteruskan. Oke. Nah, musyahadat. Kalau musyahadat itu apa musyahadat? Musyahadat itu kalau di kitab ditulis al-mushtarak bainal ammah. Al-mushtarak baina al-ammah. Kenapa disebut mushtarak bainal ammah? Musyahadat itu gampangnya gini. Segala sesuatu yang kamu lihat di depan matamu, udah itu musyahadah sudah. Api membakar itu musyahadah. Sinar bulan itu diambil dari sinar matahari, itu musyahadah. Itu musyahadah. Disebut mushtarak bainal ammah karena semua manusia bisa menyaksikannya langsung. Bisa disaksikan oleh semua manusia. Beda sama tajribiyat. Kalau tajribiyat itu ya memang yang bisa mengetahui hanya ilmuwan-ilmuwan yang langsung turun meneliti hal tersebut. Tapi kalau musyahadah itu mushtarak bainal ammah, semua orang bisa menyaksikan. Nah, mushtarak bainal ammah ini ada dua macam. Ada hissi dan ada wujdani. Hissi itu ya pokoknya yakunu hukmul aqli fiha biwasitati. Ini pakai wasitoh semua ya. Biwasitati atau raji'an ila idrakil hawas. Raji'an sama raji'an itu maksudnya ya biwasitoh. Raji'an ila idrakil hawas. Idrakil hawas adz-dzahirah. Adz-dzahirah contohnya apa? Contohnya misalnya adalah an-nar muhriqah. Api itu bisa membakar. Api itu membakar. Udah itu musyahadah di depan mata kita. Nggak bisa dibantah. Kalau wujdani sama dengan hissi, bedanya kalau hissi itu hawasnya hawas dhahirah, tapi kalau wujdani hawasnya hawas batinah. Jadi ini yakunu hukmul aqli fiha raji'an ila idrakil hawas al-batinah. Contohnya apa contohnya? Al-ghadab. Al-ghadab ma'rudun al-insan atau aridun lil-insan. Rasa marah itu bisa muncul pada diri manusia. Ya, itu nggak bisa kamu bantah. Mana siapa marah? Nggak ada yang marah. Ya, itu bisa kamu rasakan sendiri dengan hawas batin. Nah, rasa marah, rasa benci, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah semua badihi jali ini, itu kalau sudah diucapkan, maka kamu harus taslim. Nggak boleh bantah, dan nggak perlu tambih sama sekali. Karena saking jelasnya, saking gamblangnya bahwa udah pasti benar, nggak mungkin keliru. Terakhir yang khafi. Lah kalau ini butuh tambih, karena tidak semua orang bisa memahami bahwa klaim ini itu badihi, perlu tambih. Yang khafi ini ada dua. Yang pertama adalah hadasiyat. Yang kedua adalah mutawatirat. Mutawatir ya, oke.
Hadasiyat itu apa hadasiyat? Hadasiyat adalah yakunu hukmul aqli fiha binaan ala mahsusatin ukhra. Binaan ala mahsusatin ukhra. La yahtajul aql fil ilmi ila nadharin. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah al-qamar yastafidu nurahu minasyams. Al-qamar yastafidu nurahu minasyams. Syuf. Ini ya sebetulnya hadasiyat itu mirip seperti musyahadat. Kayak tadi loh, an-nar muhriqah. Sekarang saya tanya misalnya. Kamu mengetahui bahwa sinar cahaya bulan itu didapatkan dari matahari dengan kamu mengetahui bahwa api itu dapat membakar. Dari mana coba? Observasi kan? Dari pengamatan kan? Kamu mengamati, oh bulan ini kayaknya nggak mungkin dia punya sinar sendiri kan begitu misalnya. Mesti dapat dari sinarnya dia dapat dari pantulan dari cahaya yang lain misalnya begitu. Api membakar dari mana? Kamu amati juga, kamu melakukan pengamatan. Oh, api ini bisa membakar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kenapa dibedakan yang satu hissi, yang satu hadasiyat? Kalau di beberapa hawashi itu atau takliqat dijelaskan bahwa bedanya satu aja sebetulnya. Dia disebut musyahadat yang hissi karena sebetulnya tidak ada ada campur tangan manusia di situ. Hal-hal yang tajribi, yang hissi ini atau tajribi lah, untuk membedakan tajribi dengan hadasiyat. Bagaimana kamu tahu bahwa air itu bisa meredakan apa tadi? Haus. Karena lewat tajribah. Tajribah itu ada campur tangan manusia nggak? Ada kan? Ada peneliti yang melakukan penelitian tersebut. Tapi kalau hadasiyat, kira-kira ada campur tangan manusia nggak? Misalnya gini, apakah manusia ikut urun, ikut andil di dalam memantulkan, memberikan sinar matahari kepada bulan? Kan nggak ada campur tangan manusia di situ. Nggak ada campur tangan manusia di situ. Tapi untuk menghilangkan rasa haus, ada campur tangan manusia di situ. Ada manusia yang memasukkan air ke dalam mulutnya. Kata beberapa ulama, bedanya di situ. Bedanya tajribiyat dengan hadasiyat di situ. Tajribiyat kan contohnya banyak ya, kayak obat-obatan itu loh. Obat-obatan kan tajribi semua. Lah tajribi itu kan buatan manusia semua. Tapi kalau ini buatan manusia enggak? Enggak, buatan alam ini. Ya buatan Gusti Allah. Tapi kalau Gusti Allah ya kuwabeh Gusti Allah. Termasuk obat ya sing marai sembuh ya Gusti Allah. Dah, terakhir. Al-mutawatirat. Al-mutawatirat ini apa? Al-mutawatirat ini adalah yakunu hukmul aqli fiha istinadan ila akhbari jama'atin minan nas. Istinadan min ikhbari ila ikhbari jama'atin minan nas yu'manu ittifaquhum alal kadhib. Yu'manu ittifaquhum alal kadhib. Akal kita menghukumi kebenarannya karena klaim ini atau qadhiyah ini bergantung kepada pemberitaan manusia yang begitu banyak jumlahnya, yang jumlah yang banyak ini menghalangi akal kita dari adanya kemungkinan mereka berdusta, sepakat berdusta. Contohnya apa contohnya? Contohnya adalah mithlu al-Makkah mawujud. Kota Mekah itu wujud, ada. Sekarang saya tanya, bagi orang-orang yang nggak pernah umroh, nggak pernah haji, nggak pernah ke Mekah, gimana dia bisa meyakini bahwa Mekah itu betul-betul ada? Jangan-jangan hanya ilusi saja Mekah itu selama ini. Jangan-jangan nggak ada tuh Ka'bah selama ini. Dari mana kamu tahu bahwa ada Ka'bah? Dari khobar mutawatir. Ada banyak sekali orang datang kepada saya, orang tua saya, tetangga saya yang pernah datang ke sana, semuanya memberi kabar saya bahwa yang namanya Mekah itu ada.
Dan kalau kita perhatikan ya, sebetulnya kehidupan kita itu bergantung pada ini, mutawatir ini, khobar mutawatir. Atau seenggaknya khobar sotik lah. Kamu tahu dari mana kalau misalnya, misalnya yang paling dasar ya. Kamu tahu dari mana bahwa dulu ada seorang nabi namanya Muhammad mengklaim jadi nabi utusan Tuhan membawa Quran? Tahu dari mana? Khobar mutawatir. Ada riwayatnya. Imma dari Quran itu khobar mutawatir, kemudian dari hadis khobar mutawatir lagi. Terus apalagi misalnya tahu dari mana kalau kamu itu anaknya orang tuamu? Dari akte misalnya, ada akte kelahirannya, ada buktinya loh. Siapa tahu bisa dipalsukan sama bidannya waktu itu kan? Orang tuamu sengaja menyuruh bidan ini untuk memalsukan. Siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Lah kamu kok bisa tahu? Nah, khobar mutawatir. Bapak ibumu ngomong gitu, oke masih belum cukup. Nenek kakekmu ngomong gitu, belum cukup. Tetangga-tetanggamu ngomong gitu, belum cukup. Misalnya kamu datang ke susternya ngomong gitu. Ada segitu banyak manusia yang kamu bisa memprediksi ini nggak mungkin, orang-orang dengan jumlah banyak ini nggak mungkin berdusta. Khobar mutawatir lagi. Termasuk misalnya, tahu dari mana kita kalau, ya itu kayak kemarin COVID itu misalnya. Tahu dari mana kalau COVID itu benar? Tahu dari mana coba? Kita kok bisa yakin bahwa kalau COVID itu benar dari mana? Khobar mutawatir. Bagi orang-orang yang nggak pernah merasakan COVID langsung loh ya. Kalian ada yang pernah nggak merasakan COVID? Pernah ya? Saya pernah. Misalnya bagi orang yang belum pernah kena COVID sama sekali, dia bisa percaya kalau COVID itu ada dari mana? Khobar mutawatir. Ada banyak sekali orang yang mengatakan COVID itu ada dan dia pernah jadi korbannya, begitu seterusnya. Dan kita percaya nggak mungkin jumlah yang banyak itu mereka sepakat berdusta. Itulah khobar mutawatir. Nah, hanya saja khobar mutawatir itu dimasukkan ke kategori apa tadi? Khofi, badihi yang khofi, sehingga butuh tambih. Makanya banyak orang itu nggak sadar kalau selama ini dia itu bergantung pada khobar mutawatir, maka butuh tambih. Saya nggak percaya kalau begini. Itu khobar mutawatir loh. Masa? Iya. Oh ya wis. Apa contohnya? Banyak khobar mutawatir tapi orang nggak percaya itu banyak. Apa ya contohnya ya? Banyak contohnya. Hah? Allahu a'lam. Dah, yang minta kan? Tadi juga disebut dormai itu gimana ceritanya? Kan kalau dor itu kan pasti muter kan? Iya. Kok disebut mai itu gimana? Disebut mai itu karena kebergantungan satu dengan yang lain itu ada langsung secara bersamaan. Tidak bergantung siapa lebih dulu harus muncul. Gini, terjadi mustahil itu kenapa? Daur itu kenapa disebut terjadi mustahil? Terjadi mustahil adalah karena si A bergantung pada B dan B bergantung pada A. Di mana kebergantungan ini mengharuskan salah satu muncul lebih dulu. A menciptakan B, B menciptakan A. Sesuatu yang menciptakan harus muncul lebih dulu dong. A harus muncul lebih dulu dari B, sedangkan B mengharuskan A muncul lebih dulu dari dia. Maka disebut daur sabqi karena salah satunya harus membutuhkan yang lain harus ada lebih dulu. Tapi yang lain membutuhkan kita ada lebih dulu. Ini mustahil. Itu sama kayak gini loh. Saya sering ngasih contoh itu begini. Saya akan keluar rumah ini kalau Haidar keluar rumah. Haidar bilang ke saya akan keluar rumah ini kalau Haidar keluar rumah. Ada yang keluar rumah nggak? Saya mengatakan saya akan keluar rumah ini kalau Haidar keluar dulu. Kalau Haidar belum keluar dulu, saya nggak akan keluar. Haidar bilang, saya akan keluar rumah ini kalau Haidar keluar rumah lebih dulu. Mana yang ada yang keluar? Nggak ada yang keluar. Sampai kiamat kurang semenit, nggak akan ada yang keluar. Itu namanya daur ma'i. Beda sama daur sabqi. Beda sama daur ma'i. Kalau daur ma'i itu memang langsung bebarengan. Sama kayak gini. Ayo kita keluar bareng-bareng. Misalnya gitu. Atau kalau contoh tadi loh, bapak anak itu loh. Bapak disebut bapak karena dia punya anak. Anak disebut anak karena dia punya bapak. Kapan bapak ini menjadi bapak dan anak menjadi anak bareng? Nggak ada yang lebih dulu. Dan tidak mengharuskan lebih dulu. Memang adanya itu secara bersamaan. Di detik pertama anak itu keluar dari rahim ibunya, langsung dia jadi anak dan bapaknya langsung jadi bapak. Di detik pertama secara bersamaan. Tanpa ada siapa yang lebih dulu dari jadi bapak. Nggak ada. Sehingga tidak ada masa kekosongan jabatan bapak. Nggak ada. Sama-sama tawakif. Sama-sama tawakif ala akhor. Nyambung ya? Yang lain? Ampun? Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli